Kastil Besi Hitam bab 1081, berpikiran jernih. Jika Zhang Tai sedang minum saat ini, dia pasti dicekik oleh Bai Suxian. Aku menceritakan rahasiaku pada wanita ini, namun, wanita ini khawatir akan ditelantarkan karena usianya. Tampaknya wanita ini tidak memikirkan apa yang dikhawatirkan oleh Zhang Tai. Apa yang sebenarnya dia khawatirkan sedikit mengejutkan Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tahu bahwa Bai Suxian tidak bercanda dengannya. Dia pastinya sangat intens. Seperti wanita lainnya, meskipun Bai Suxian adalah seorang ksatria wanita, dia masih tidak menaruh perhatian penuh pada kekuatan bertarungnya. Jika Zhang Tai menutupi identitas aslinya di depan Bai Suxian, dia mungkin berpikiran sempit dan melakukan apapun ketika dia menemukan rahasia itu. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Zhang Tai menjawab dengan tatapan serius. Benar-benar, Bai Suxian bertanya. Sungguh, kalau tidak, bagaimana kita bisa tetap bersama saat ini? Dengan tubuh yang mengubah garis keturunan abadi. Aku bisa mengubah bentuk tubuhku alih-alih mengapresiasi kecantikan dan wawasan. Zhang Tai menarik tangan Bai Suxian dan menciumnya sebelum menatap Bai Suxian dengan tatapan serius, lagi pula. Kamu tidak terlihat tua sama sekali. Kamu terlihat dewasa dan feminin seperti Linda. Siapa Linda? Salah satu istriku. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, wajah Bai Suxian bersinar dengan sehat. Dia tidak peduli dengan fakta bahwa Zhang Tai punya istri sama sekali, sebaliknya. Dia mendekati wajah Zhang Tai dan menciumnya sebelum memperlihatkan senyuman dengan menutup mulutnya dengan tangan seperti gadis kecil yang pemalu, yang membuat Zhang Tai terpesona. Zhang Tai benar-benar terdiam setelah mengetahui bahwa Bai Suxian menerima identitas aslinya begitu cepat sedemikian rupa. Dia tidak tahu apakah dia terlalu banyak berpikir atau Bai Suxian terlalu istimewa yang sebelumnya menyukai pria muda. Penampilan aslinya bahkan membuatnya semakin bersemangat. Namun, dia tidak perlu mempedulikan pertanyaan ini lagi. Baru setelah dia melihat Zhang Tai dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan terpesona, Bai Suxian teringat sesuatu. Oh, apakah perintah penangkapanmu sudah dibatalkan? Mengapa kamu tidak mengungkapkan penampilan aslimu ke publik? Zhang Tai menjawab dengan sedikit mengernyit. Aku punya beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Pelaku tragedi di kota Fuhai belum tertangkap. Selain itu, peristiwa di provinsi Zhongzhou ini juga disebabkan oleh pelaku yang sama. Kekuatan pelakunya benar-benar di luar imajinasiku. Selain itu, ia mempunyai banyak pengaturan di negara Taixia. Saat identitas asliku terungkap, gerakanku akan terlalu mencolok di negara Taixia. Zhang Tai kemudian mengungkapkan berita mengejutkan lainnya kepada Bai Suxian setelah terdiam selama beberapa detik. Selain itu, aku hampir memastikan bahwa pelakunya berkolusi dengan setan dan bersembunyi di Bukit Xuanyuan. Dia adalah salah satu dari 9 kanselir terbaik di negara Taixia. Pria itu mungkin adalah pendiri misterius gereja mencapai surga yang belum menunjukkan wajahnya. Dengan identitas Cui Li, aku bisa mencari petunjuk pelakunya secara diam-diam untuk menarik perhatiannya. Jika aku mengungkapkan identitas asliku, aku mungkin tidak akan melakukan itu. Rupanya, Bai Suxian dikejutkan oleh berita Zhang Tai. Dibandingkan dengan rahasia bahwa Zhang Tai telah membangunkan tubuhnya dengan mengubah garis keturunan abadi. Rahasia bahwa Zhang Tai dapat mensimulasikan efek dari metode rahasia lainnya terdengar seperti meledakkan bom nuklir. Salah satu dari 9 rektor teratas di Bukit Xuanyuan mungkin adalah pendiri gereja Heaven's Reaching yang paling misterius dan mungkin berkolusi dengan para iblis dan menciptakan lautan berdarah. Di seluruh provinsi di negara Taixia, saat berita ini terungkap ke publik, pasti akan menimbulkan kejutan besar. Bai Suxian tidak bertanya bagaimana Zhang Tai mendapat berita ini. Karena dia tahu Zhang Tai tidak gegabah. Bahkan ketika mereka bertarung bahu-membahu di alam elemen tanah, Zhang Tai tidak gegabah, apalagi sekarang. Selain itu, sekarang Zhang Tai telah mengungkapkan identitas aslinya kepadanya, dia tidak akan pernah bercanda dengannya. Selama berita ini terekspos ke publik, maka hal itu akan menimbulkan masalah besar, yang tidak baik bagi Zhang Tai atau dia. Bai Suxian tidak bertanya bagaimana Zhang Tai memastikan bahwa ada masalah dengan salah satu dari 9 kanselir teratas di negara Taixia. Sebagai wanita yang jernih, dia tahu bahwa setiap orang mempunyai rahasia. Bahkan Lord Guangnan, ayahnya tidak akan menceritakan segalanya padanya, apalagi orang lain. Apa yang dikatakan Zhang Tai padanya hari ini sangat memuaskannya. Dia tahu bahwa Zhang Tai telah memperlakukannya sebagai kekasihnya. Setelah berpikir beberapa saat, wajah Bai Suxian berubah menjadi sangat serius. Apa rencanamu sekarang? Maukah kamu menjaga identitas Cui Li seumur hidupmu? Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebelumnya, aku merasa pelakunya akan melepaskan istana Huaiyuan dan anggota keluargaku selama aku tidak menunjukkan wajahku. Namun, apa yang terjadi di gerbang kota Jinwu City beberapa hari yang lalu memperingatkanku bahwa ini lebih canggih daripada yang bisa kubayangkan. Pelakunya masih menugaskan pembunuh ke kota Jinwu untuk membunuh ayahku dan hampir berhasil. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa menghindari sesuatu hanya dengan menyembunyikan diriku sendiri.
Akhir-akhir ini, aku juga berpikir apakah pelakunya akan takut padaku dan tidak membidik istana Huaiyuan dan klan Zhang jika aku mengungkap identitas asliku. Fakta bahwa aku telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi dan membangkitkan garis keturunan abadi ke publik. Apakah kamu menyesal? Sedikit. Zhang Tai meluruskannya. Dia sama sekali tidak merasakan hal yang memalukan. Dia hanya mengamati awan di luar airbot dengan tatapan kosong sambil melanjutkan dengan suara rendah dan marah. Selama tahun-tahun ini ketika aku melarikan diri, aku selalu memikirkan pertanyaan ini. Aku hanyalah seorang ksatria besi hitam kecil. Ada di setidaknya ada 200.000 orang sepertiku di negara Taixia. Mengapa aku begitu malang? Mengapa aku menemui peristiwa seperti itu segera setelah aku datang ke negara Taixia? Mengapa aku menyinggung orang sekuat itu yang ingin membunuhku secepat mungkin? Melalui pertimbangan, saya hanya menemukan satu alasan, yaitu saya benar-benar menyinggung orang itu ketika saya membunuh iblis bayangan dan menyebabkan kerugian besar pada gereja mencapai surga di Provinsi Yuzhou ketika saya menjabat sebagai ketua pengadilan. Di pengadilan Provinsi Yuzhou, dia merasakan sedikit ancaman dariku, oleh karena itu, dia menjebakku. Sial, jika aku sudah lama mengetahui bahwa situasi di negara Taixia begitu canggih. Aku tidak akan begitu putus asa ketika pertama kali datang ke negara Taixia. Aku bisa menjadikan partai Gobling sebagai musuhku karena permusuhan yang ditinggalkan olehku leluhur. Sebagai keturunan istana Huaiyuan, selama saya memiliki darah leluhur saya harus membalas dendam untuk istana Huaiyuan tidak peduli betapa sulitnya. Tetapi mengapa saya menyinggung gereja yang mencapai surga? Kekacauan di Taixia tidak ada hubungannya denganku. Pemberontak pelakunya tidak ada hubungannya denganku. Apakah pendiri gereja Heaven's Reaching ingin menjadi Kaisar Xuan Yuan tidak ada hubungannya denganku. Kematian banyak rakyat jelata tidak ada hubungannya denganku. Hubungannya denganku. Dalam setiap perang suci, banyak orang akan terbunuh. Ayah ini telah menyaksikan kematian ratusan juta orang dan kehancuran lebih dari 100 negara manusia di anak benua Wei. Aku telah keluar dari tumpukan mayat berkali-kali aman dan sehat. Bahkan jika banyak orang meninggal di Provinsi Yuzhou, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bahkan para maestro di Bukit Xuan Yuan, klan-klan besar, Partai Gobling, Pangeran Kekaisaran, 7 sekte teratas, dan Kaisar Xuan Yuan yang hilang tidak cemas dengan kejadian ini. Mengapa aku cemas tentang hal itu? Siapa aku sebenarnya? Mengapa saya terlibat dalam lumpur seperti itu? Bahkan anggota keluarga saya pun akan terlibat. Saya bahkan menjadi buronan di seluruh negara Taixia dan hanya bisa bersembunyi di sana-sini setiap hari. Saya hampir kehilangan nyawa. Jika saya tahu tentang hasil ini, ayah ini akan kembali ke rumahku dan menjalani kehidupan damai bersama anggota keluargaku dan hanya bermain posisi tinju tai chi dengan rakyat jelata setiap hari. Jika negara Taixia benar-benar musnah, aku akan melarikan diri bersama anggota keluargaku. Aku akan mengambil sebanyak mungkin orang dengan sekuat tenaga. Apapun itu, keluargaku melarikan diri jauh-jauh dari anak benua lain. Tidak ada yang serius bagi kami untuk melarikan diri dari satu benua. Lebih banyak waktu, ayah ini tidak berhutang koin tembaga apapun kepada negara Taixia. Mengapa saya begitu mengkhawatirkan negara Taixia? Mengapa saya dianiaya tanpa alasan di negara Taixia dan melarikan diri seperti anjing? Beberapa tahun yang lalu, saya bahkan tidak bisa melihat anggota keluargaku. Aku bahkan belum melihat putra-putraku. Orang tuaku sudah tua. Mereka mengkhawatirkanku setiap hari. Ayahku hampir dibunuh dan hampir tidak bisa melihatku untuk terakhir kalinya. Sebagian besar rambut ibuku memutih selama 4 tahun ini. FCK. Zhang Tai akhirnya melampiaskan ketidakpuasan dan kekecewaannya yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun pada saat itu. Ketika dia menyebutkan bahwa ayahnya hampir dibunuh dan rambut ibunya telah memutih, mata Zhang Tai memerah dan dia hampir meneteskan air matanya. Jika dia tidak mengatakannya, sangat sedikit orang di negara Taixia yang bisa memahaminya. Jika dia bisa tinggal bersama anggota keluarganya, siapa yang ingin menjadi penjahat yang dicari? Siapa yang ingin hidup dengan identitas palsu? Zhang Tai merasa sangat kasihan atas kekhawatiran anggota keluarganya terhadap dirinya. Laki-laki tidak akan menangis kecuali mereka disentuh dalam satu aspek. Melihat Zhang Tai meneteskan air matanya, Bai Suxian pun ikut meneteskan air matanya. Pada saat ini, Bai Suxian merasakan hatinya sakit seperti terbakar oleh dupa yang terbakar. Itu terlalu menyakitkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Suxian meneteskan air mata untuk seorang pria dalam hidupnya. Bai Suxian tidak mengerti berapa banyak beban yang dipikul Zhang Tai hingga saat ini. Di mata orang lain, pria ini tampak bergengsi dan bahagia. Namun, sangat sedikit orang di negara Taixia yang dapat memahami betapa menyakitkan. Sedih dan bersalahnya pria ini dan betapa besar stres dan rasa sakit yang dialami pria ini ketika puisinya yang tercinta menyebar ke seluruh negara Taixia dan dia dicari oleh Mahkamah Agung. Meskipun dia telah melakukan perbuatan baik yang besar di negara Taixia, Bai Suxian merasa bahwa dia memang memahami pria yang dicintainya saat ini.
Pria ini nyata, terhormat, menggemaskan dan membuat Bai Suxian sangat menghargainya. Bai Suxian tersenyum sambil berlinang air mata sambil membantu Zhang Tai menyeka air matanya. Begitu, kamu marah karena hal itu. Aku tahu kamu akan melakukan hal yang sama jika waktu terus berlalu meskipun itu berbahaya. Kamu melakukan itu untuk selamatkan beberapa orang biasa seperti yang Anda kenal di kota Black Hot, termasuk tetangga Anda, remaja yang tumbuh bersama Anda dan guru serta siswa Anda di sekolah. Anda tidak akan melihat mereka mati di depan Anda atau dibunuh oleh orang lain, maukah kamu? Zhang Tai terdiam ketika dia menyadari bahwa Bai Suxian benar. Dia memang sedang melampiaskan ketidakpuasannya sekarang. Jika waktu benar-benar berlalu, ketika dia tahu bahwa gereja mencapai surga akan menimbulkan masalah di provinsi Yuzhou dan bahwa guru Jiang adalah iblis bayangan, dia pasti akan melenyapkan bajingan-bajingan ini tanpa ragu-ragu. Dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagi mereka. Terlalu hampa dan munafik jika dia mengatakan bahwa dia melakukan ini demi negara Taixia, namun Zhang Tai benar-benar tidak ingin melihat rakyat jelata itu terlibat dalam kekuatan gelap dan mati dengan polos sebagai umpan meriam. Kata-kata Bai Suxian benar-benar menyentuh hati Zhang Tai. Di dunia ini, tidak ada yang bisa diprediksi. Mungkin ada kegelapan besar dalam kecerahan. Demikian pula, mungkin ada kejutan dalam dilema ini. Jika dia bertemu dengan putra-putranya, Zhang Tai akan memberitahu mereka, orang yang meracunimu dengan ramuan cinta di alam elemen tanah mungkin juga merupakan kekasih pertamamu di negeri Taixia. Zhang Tai menghela nafas panjang. Setelah melampiaskan ketidakpuasannya, Zhang Tai merasa sedikit rileks dan tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Dia memikirkan sesuatu dan langsung mengambil keputusan. Zhang Tai menyeka air mata Bai Suxian dengan lembut sambil berkata, saat tugas kami sudah selesai, kami akan kembali ke wilayah karunia naga api untuk hidup bahagia. Negara Taixia sangat luas. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya tentukan. Dalam posisi saya, jika aku berpikir terlalu banyak, aku hanya mencari masalah sendiri. Kita hanya perlu merefleksikan diri dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. 3 tahun kemudian, setelah kamu mengamati duka untuk nenekmu, aku akan pergi ke istana Lord Guangnan untuk mencari aliansi pernikahan dan menikah denganmu. Bagaimana dengan itu? Bai Suxian memperhatikan Zhang Tai ketika dia tidak bisa menahan tawa dan mengangguk dengan paksa. Meskipun dia memimpikannya hari ini juga, dia tidak dapat menyebutkannya atas inisiatifnya sendiri karena dia takut pria ini memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, dia sangat ragu-ragu. Dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dalam sekejap, harapannya menjadi kenyataan saat Bai Suxian kembali tenggelam dalam manis dan bahagia. Di luar airboat masih mendung dan hujan sementara suara gemuruh terdengar samar-samar. Setelah melihat pemandangan di luar airboat sekali lagi, Zhang Tai menjadi berpikiran jernih dan sekaligus sedikit santai. Dengan senyum tipis dan sepasang mata berbinar yang dalam, dia sepertinya bisa melihat masa depan. Mereka akan tiba di lembah Pingxia dalam waktu kurang dari 1 jam. Kastil Besi Hitam Bab 1082, Wilayah Hantu di Masa Depan. Lembah Pingxia berjarak sekitar 300 mil dari tempat keberangkatan mereka. Saat mereka berangkat, hujan turun deras. Ketika mereka sampai di lembah Pingxia, cuaca masih mendung, namun, hujan sudah reda. Saat itu hanya gerimis. Airboat naga besi terbang melintasi awan dan perlahan turun dari ketinggian puluhan ribu meter. Ketika tingginya mencapai ratusan meter di atas tanah, ia perlahan bergerak maju. Zhang Tai telah mengumpulkan semua muridnya di kapal udara. Semua murid laki-laki masih mengenakan satu set pakaian militer yang dirancang khusus untuk operasi lapangan. Namun, murid perempuan itu mengenakan gaun yang indah. Setelah berdandan, mereka tampak cantik, anggun, centil, dan imut di depan mata Zhang Tai. Semua murid perempuan melirik Bai Suxian dan Zhang Tai dalam diam. Penampilan cantik, kegenitan, dan pakaian Bai Suxian ditiru oleh banyak murid perempuan. Murid perempuan yang berhati-hati itu menemukan bahwa hubungan antara Bai Suxian dan guru mereka sedikit berbeda dari sebelumnya. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Mereka merasa bahwa Bai Suxian dan Pertapa Naga Api mempunyai privasi diam, terutama tatapan mata Bai Suxian yang penuh perasaan dan centil ketika dia melihat tuan mereka. Selain itu, mata tuan mereka juga berubah menjadi lembut ketika dia melihat Bai Suxian. Mereka tampak seperti pasangan. Apakah kita berada di lembah Pingxia? Bai Suxian bergumam. Airboat telah memasuki lembah Pingxia dan perlahan-lahan terbang di atas lembah Pingxia. Mereka bisa melihat segala sesuatu di lembah Pingxia dari airboat. Tidak hanya Zhang Tai, namun semua muridnya juga memperhatikan tempat ini dengan mata terbuka lebar. Di tengah gerimis, lembah Pingxia tampak tenang. Seluruh lembah Pingxia tertutup gerimis seolah-olah tidak ada pertempuran yang terjadi di sini. Di tengah hujan, hutan di kedua lereng bukit lembah Pingxia tampak subur dan hijau. Lahan pertanian reklamasi tersebar di lembah Pingxia. Jika tidak ada yang memberitahu mereka bahwa mereka berada di lembah Pingxia, mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya peristiwa yang terjadi di sini sebulan yang lalu.
Ketika mereka mengamatinya dengan cermat, mereka masih bisa menemukan sedikit banyak jejak peristiwa mengerikan itu. Pada hari terjadinya peristiwa di Lembah Pingsha, seluruh kambian di Provinsi Zhongzhou hampir berkorban. Tidak ada petani asli dan rakyat jelata yang bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Lembah Pingsha tampak sangat sunyi. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di lahan pertanian yang saling bersilangan, termasuk hewan peliharaan. Tidak ada asap sama sekali di desa-desa yang menjulang itu. Masih ada jejak-jejak berantakan yang ditinggalkan oleh para prajurit yang tidak teratur di lahan pertanian tempat menanam sayuran dan biji-bijian. Karena tidak ada yang merawat tanaman, beberapa gulma tumbuh. Mungkin terlalu banyak orang yang meninggal di sini, ditambah lagi hari ini berawan, banyak murid Zhang Tai merasa suram dan dingin di Lembah Pingsha. Tidak mengherankan, mereka melihat airboat lain melayang di tengah hujan di depan mereka. Tampaknya bukan hanya mereka saja yang ingin berkunjung ke sini. Karena jauh lebih kecil dari Iron Dragon Airboat, airboat itu memiliki panjang lebih dari 100 meter, seluruhnya berwarna emas. Pada airboat tersebut terdapat tanda bulat kepala macan hitam yang menandakan identitas pemilik airboat tersebut. Namun, karena negara Taixia terlalu besar, Zhang Tai, Bai Suxian dan orang-orang lain di kapal udara naga besi tidak dapat mengidentifikasi identitas pemilik kapal udara tersebut. Namun ada satu hal yang bisa mereka pastikan, yaitu yang berada di airboat ini pastinya bukan orang biasa. Tanah di Lembah Pingsha polos dan luas. Di langit, Zhang Tai, Bai Suxian dan murid-muridnya telah melihat sebuah kastil yang sepi dan sebuah lubang besar di tanah kastil yang mengarah ke bawah tanah. Airboat emas itu tergantung di atas sana. Dibandingkan dengan kapal udara emas itu, tidak diragukan lagi kapal udara naga besi yang dimenangkan Zhang Tai dari sekte fantasi Tai lebih menakutkan. Menyaksikan airboat naga besi perlahan-lahan mendekat ke arah mereka, airboat emas itu bahkan menjauh sedikit dari lubang besar itu untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Namun, Iron Dragon Airboat tidak terlalu dekat dengan mereka. Ia melayang beberapa meter di atas tanah ketika jaraknya lebih dari 200 meter dari kapal udara emas itu. Untungnya, tanah di Lembah Pingsha datar. Bagian luar kastil dikelilingi oleh lahan pertanian yang cukup luas untuk menampung kapal udara naga besi. Jika tidak, raksasa dengan panjang lebih dari 500 meter tidak dapat diparkir dengan mudah. Ayo turun ke sana, Zhang Tai memanggil yang lainnya. Banyak murid Zhang Tai berasal dari klan besar di wilayah militer timur laut. Namun, mereka tidak memiliki alat lalu lintas yang nyaman seperti perahu udara untuk datang ke Provinsi Zhongzhou seperti Zhang Tai. Namun, mereka semua memperhatikan apa yang terjadi di Lembah Pingsha. Zhang Tai ingin menunjukkan kepada murid-muridnya apa yang terjadi di sini sehingga mereka bisa mendapatkan informasi langsung. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka bisa memberitahu anggota keluarga mereka tentang apa yang terjadi di sini sebagai keuntungan tidak langsung dari sekte naga besi. Airboat itu tergantung beberapa meter di atas tanah. Ketika salah satu pintu samping airboat terbuka, mereka turun dari gang. Zhang Tai dan Bai Suxian turun dari perahu, diikuti oleh murid-murid mereka. Saat itu masih gerimis. Namun, Zhang Tai dan Bai Suxian tidak perlu memakai jas hujan sama sekali. Mereka baru saja melepaskan ki pertempuran pelindung untuk mengisolasi tetesan air hujan. Melihat ketampanan Zhang Tai dan Bai Suxian, murid-murid Zhang Tai sangat mengagumi mereka hingga mereka semua menelan ludah mereka dengan paksa. Setelah berpromosi menjadi ksatria, orang bisa terbang dan mengisolasi api dan air. Betapa hebatnya mereka! Di tengah gerimis, gang itu menyentuh jalan yang dilapisi batu biru menuju ke kastil yang sepi. Selain tergenang air, jalanan juga tidak becek. Zhang Tai dan Bai Suxian berjalan menuju kastil yang sepi diikuti oleh murid-murid mereka. Baunya berdarah, Bai Suxian sedikit mengernyit setelah berjalan beberapa langkah sambil memberitahu Zhang Tai. Indra para ksatria jauh lebih tajam daripada orang biasa. Saat peristiwa terjadi, puluhan ribu orang tewas di lembah tersebut. Tempat ini hampir berlumuran mayat dan darah lebih dari 1 bulan yang lalu. Meski sudah dibersihkan, bau darah masih meresap ke setiap jengkal tanah dan tidak bisa hilang dalam beberapa tahun. Cuacanya sedikit lebih baik saat hujan, namun saat cuaca cerah, baunya akan lebih buruk. Di malam hari, tempat ini mungkin dipenuhi dengan kebakaran hutan dan angin yang dingin dan suram, yang akan menjadikan tempat ini lebih menakutkan. Lihatlah ke tanah, bagian luas berwarna coklat tua pada lempengan batu biru itu adalah noda darah. Karena darah manusia dapat menyuburkan tanah. Tahun depan, rumput liar akan tumbuh lebih subur. Gulma yang tumbuh dalam darah manusia adalah lebih suram. Semakin sedikit rakyat jelata yang berani datang ke sini lagi. Dalam beberapa tahun, Lembah Pingsha akan menjadi wilayah hantu. Mungkin hanya pencuri dan penjahat besar yang akan bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Zhang Tai berkata dengan volume normal. Tentu saja, Liu Xing dan semua murid lainnya telah mendengarnya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua muridnya dengan cermat memeriksa lempengan batu biru di kaki mereka. Ketika mereka menemukan bahwa hampir seluruh jalan berlumuran darah, banyak orang langsung pucat.
Setelah beberapa menit, mereka telah melewati jalan batu biru sepanjang ratusan meter dan sampai di pintu masuk lubang hitam. Mengingat tampilan kastil yang sepi, hanya sebagian kecil yang hancur dalam pertempuran. Tak terbayangkan, sebagian besarnya dibongkar oleh manusia. Setelah memasuki pintu masuk terowongan bawah tanah, karena di dalamnya gelap gulita, murid-murid Zhang Tai mengeluarkan lampu fluorid portabel mereka. Zhang Tai dan Bai Suxian tidak mengambil apapun. Adapun Bai Suxian yang pernah berpengalaman di alam elemen tanah dan Liu Xing serta 6 petarung lapis baja hitam lainnya yang pernah bertugas di alam elemen tanah. Kebanyakan dari mereka akan menggunakan sebotol obat penglihatan malam yang tahan lama, efeknya yang bisa bertahan sekitar 1 tahun. Obat penglihatan malam yang tahan lama seperti ini tidak dapat digunakan terus-menerus. Interval antara 2 botol harus lebih dari 1 bulan jika terjadi dampak negatif pada mata dan kekuatan tempurnya. Bai Suxian dan 7 petarung lapis baja hitam tidak membutuhkan obat penglihatan malam, apalagi Zhang Tai. Semua orang yang hadir termasuk Bai Suxian mengira Zhang Tai telah menggunakan obat penglihatan malam. Zhang Tai juga tidak menjelaskannya kepada mereka. Dibandingkan dengan bagian luarnya, terowongan bawah tanah ini terlihat lebih bersih dan rapi. Selain debu, tidak ada noda darah di tangga batu. Saat Zhang Tai memasuki terowongan bawah tanah, dia mendengar suara muda dari kedalaman terowongan bawah tanah. Orang-orang dari Mahkamah Agung itu terlalu kejam. Semua barang berguna di lembah Pingsha telah dipindahkan, baik di darat maupun di bawah tanah, tidak meninggalkan apapun bagi kita. Sebelumnya, kupikir aku bisa melihat lautan berdarah yang disederhanakan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya sebuah lubang besar, tidak meninggalkan apapun di dalamnya, bahkan setetes darah pun. Membosankan, lautan darah sangat penting. Selain itu, hal itu melanggar kehendak Tuhan. Banyak orang yang menaruh perhatian padanya. Apakah menurut Anda kita bisa melihat benda itu? Saya rasa orang-orang dari Mahkamah Agung telah menghormati semua pihak. Di negara Taixia cukup dengan membiarkan terowongannya selesai. Suara muda lainnya terdengar dari kedalaman terowongan. Hehehe, aku khawatir Mahkamah Agung ingin merobohkan lubang ini juga. Namun, orang-orang yang benar-benar ingin melihat ke dalam bahkan bisa menggali terowongan lain. Mahkamah Agung mungkin juga mengerti bahwa percuma saja melakukan itu. Itu akan menimbulkan keluhan tentang mereka. Mereka bisa menyimpan kekuatan dan bom alkemis untuk sosok berdarah. Suara pertama terdengar sekali lagi. Set, ada yang turun. Sebuah suara tua terdengar. Kedua suara muda itu terdiam bersamaan. Kastil Besi Hitam Bab 1083, Istana Macan Hitam. 5 menit kemudian, kedua pihak bertemu di terowongan bawah tanah. Tim Zhang Tai turun ke bawah sementara tim yang lain naik ke atas. Ada total 123 orang di pihak Zhang Tai, namun hanya ada 5 orang di sisi sebaliknya, seorang lelaki tua berambut perak, seorang lelaki parubaya dengan penampilan biasa, dan 3 lelaki muda berusia 20-an. Ksatria Bumi, Ksatria Bumi. Saat Zhang Tai dan lelaki tua itu saling berpandangan, mereka menyadari bahwa lawannya adalah seorang Ksatria Bumi. Namun, pria tua itu lebih terkejut dibandingkan Zhang Tai. Penampilan Cui Li masih terlalu muda bahkan sebagai seorang Ksatria Bumi. Ksatria Bumi di usia 30-an jarang terlihat. Selain itu, sosok Cui Li yang seperti menara dan kepala botak yang agresif cukup menindas. Penampilan Bai Suxian juga sangat luar biasa. Akibatnya, kelima orang asing itu tidak tahan untuk memberikan perhatian lebih padanya. Selain bersikap sedikit lembut di depan Zhang Tai, gerakan Bai Suxian yang elegan dan mulia juga sesuai dengan identitasnya sebagai putri dari istana Tuan Guangnan dengan sangat baik. Pria parubaya di satu sisi lelaki tua itu juga seorang ksatria besi hitam. Kedua ksatria itu diikuti oleh beberapa pemuda juga. Setelah merasakan situasi masing-masing, Zhang Tai dan lelaki tua itu mengangguk satu sama lain sambil tersenyum. Setelah itu, mereka berpapasan dalam diam. Pria parubaya di satu sisi pria tua itu mengangkat kepalanya dan melirik Zhang Tai dalam-dalam. Tim Zhang Tai terus berjalan ke bawah, tim lelaki tua itu terus berjalan ke atas. Ketika mereka mendekati tanah dan melihat cahaya di pintu masuk gua, lelaki tua itu memiringkan kepalanya dan bertanya kepada lelaki parubaya itu. Bagaimana dengan dia? Ketika pria parubaya berpenampilan rata-rata mendengar pertanyaan pria tua itu, dia menoleh dan berkata dengan serius, kuat, sangat kuat. Pria itu bukan hanya seorang ksatria bumi, tapi dia juga telah membunuh setidaknya 2 ksatria iblis bumi dan lebih dari 10 ksatria iblis besi hitam. Setidaknya 2 ksatria iblis dan lebih dari 10 ksatria iblis besi hitam? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Ketiga pemuda di sisi mereka saling bertukar pandang sebelum mengubah wajah mereka di saat yang sama. Banyak sekali, kamu yakin? Paman kedua, percayalah padaku. Garis keturunan leluhur yang telah aku bangun dapat membantuku mengamati ki pembunuh khusus yang ditinggalkan oleh para ksatria iblis di bidang ki orang itu. Semakin banyak ksatria iblis yang dia bunuh, semakin kuat dan lebih baik tempat tidurnya. Membunuh ki akan terjadi. Ki pembunuh di bidang ki-nya terlalu menakutkan. Selain itu,
Saya dapat merasakan bahwa orang ini telah membunuh lebih banyak ksatria iblis daripada itu. Tapi aku belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik tingkat bumi yang begitu menakutkan di negara Taixia. Pemuda yang baru saja membuka mulutnya bertanya dengan tatapan takjub. Dia pasti terkenal di alam elemen tanah. Bahkan bidang ki wanita itu mengandung beberapa ki pembunuh dari para ksatria iblis besi hitam. Selain itu, parfum Dew of Moonlight miliknya berasal dari Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran di negara Taixia, yang dirancang khusus untuk harem kekaisaran di Bukit Xuanyuan dan para istri. Dari para bangsawan, rakyat jelata tidak bisa menggunakannya sama sekali. Kedua orang itu jelas bukan orang biasa. Negeri Taixia sangat besar, selalu ada banyak pembangkit tenaga listrik tanpa nama. Lelaki tua itu mengerutkan kening sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita bicarakan hal itu di kapal udara." Saat mereka keluar dari pintu masuk, mereka telah melihat kapal udara naga besi yang panjangnya 500 meter melayang di dekat sana dengan cara yang mendominasi seperti binatang buas yang sangat kuno. Mereka langsung terkejut. Tentu saja, mereka yang datang ke sini dengan airbot tahu bahwa airbot sebesar itu tidak bisa dibeli di pasar. Hanya rumah tangga kekaisaran, 7 sekte teratas, beberapa klan super, para penguasa di Bukit Xuanyuan, dan klan para penguasa di seluruh negara Taixia yang dapat memiliki kapal udara sebesar itu. Setelah melirik Iron Dragon Airbot beberapa kali, mereka kembali ke airbot mereka sendiri. Saat mereka menaiki kapal udara, lelaki tua itu segera memberitahu seorang pemuda, Zixuan. Hubungi klan kami dan biarkan mereka memeriksa informasi intelijen dari wilayah militer Timur Laut, terutama tentang sekte. Wilayah militer Timur Laut, kakek kedua. Mengapa tiba-tiba Anda memperhatikan wilayah militer Timur Laut, terutama sekte-sekte di sana? Saya ingat hanya ada sekte posisi tinju abadi dan beberapa sekte kecil dan menengah di sana. Pria muda bernama Zixuan bertanya pada lelaki tua itu dengan tatapan kagum sementara dua orang lainnya di sisinya memperhatikan kakek tua itu dengan tatapan ragu. Karena lelaki tua itu ingin memperluas pandangan para murid muda di klannya, dia menjelaskannya dengan sangat sabar dan bukannya marah, "Kamu tidak memiliki kesadaran ksatria. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki persepsi yang tajam. Sebelum saya bertemu mereka, saya pernah mendengar para pemuda di belakang mereka saling berbisik dengan nada provinsi Yuzhou dan Yanzhou di wilayah militer Timur Laut. Selain itu, para pemuda itu saling memanggil rekan magang senior dan junior. Selain itu, sebagian besar pemuda itu berasal dari keluarga kaya dan klan bangsawan. Bahkan pria dan wanita harus menjadi tetua di sekte mereka, jika bukan tuan mereka. Sekte di luar wilayah militer Timur Laut tidak akan menerima murid dari wilayah militer Timur Laut." Setelah mendengar itu, para pemuda itu memperhatikan lelaki tua itu dengan tatapan kagum. Kata-katanya menyeratkan pengalaman dan kecerdasannya yang kaya. Ketika para pemuda itu menebak-nebak latar belakang tim orang asing itu, kakek kedua mereka sudah berspekulasi tentang latar belakang tim orang asing itu. Perahu udara mereka segera berangkat. Sekitar 10 menit kemudian, pemuda bernama Zixuan menerima informasi intelijen. Sambil memegang selembar kertas, dia masuk ke modul komando airbot dengan tatapan hormat. Cuili si Pertapa Naga Api mengadakan upacara pembukaan sekte Naga Api di dalam wilayah-wilayah karunia Naga Api wilayah militer Timur Laut. Pada tanggal 18 Agustus. Selain itu, dia mengalahkan Nangong Seng, master dari sekte posisi tinju abadi yang telah masuk alam tertinggi dalam mengintegrasikan tinjunya dengan cuaca di hari yang sama. Dikatakan bahwa Cuili Sang Pertapa Naga Api memperoleh wawasan tentang posisi tinjunya ketika melawan Nangong Seng dan juga memasuki alam tertinggi yang menakutkan dengan mengintegrasikan posisi tinjunya dengan iklim. Dalam upacara pembukaan sekte Naga Besi, Pertapa Naga Api bahkan mengeluarkan 18 mutiara rahasia sebagai hadiah, yang cukup mengejutkan mereka. Di medan perang antara manusia dan iblis di alam elemen tanah, Pertapa Naga Api membunuh seorang ksatria tanah iblis bayangan dan dianugerahi wilayah karunia Naga Api. Lebih dari 1 bulan yang lalu, Pertapa Naga Api meninggalkan wilayah karunia Naga Api dengan kapal udara bersama 121 muridnya. Dalam sosok yang tinggi dan kokoh, Pertapa Naga Api memiliki tampilan yang mendominasi dengan kepala botak yang mencolok. Bai Suxian, putri istana Lord Guangnan, selalu menempel dengan Pertapa Naga Api. Mereka telah meninggalkan wilayah karunia Naga Api. Dikatakan bahwa Pertapa Naga Api memenangkan perahu udara dari Feng Yexiao, salah satu dari 4 tetua sekte fantasi Taiyi di alam elemen tanah. Detailnya tidak jelas. Setelah menggabungkan pesan-pesan ini, semua orang tahu bahwa mereka baru saja bertemu dengan tim Pertapa Naga Api di bawah tanah. Pria itu pastilah Cuili Sang Pertapa Naga Api, wanita itu pastilah Bai Suxian, putri dari istana Tuan Guangnan. Setelah membaca informasi ini, lelaki tua itu tersenyum pahit sambil menghela nafas. "Aku tidak menyangka ada naga sekuat itu di wilayah militer Timur Laut. Sayangnya, istana macan hitam kita telah melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan dengan sekte Naga Besi. Kakek kedua, maukah kita
Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, jika kita mengejar mereka dari belakang, kita mungkin akan dibenci oleh mereka. Beritahu kelompok bisnis kita untuk lebih memperhatikan sekte naga besi di wilayah militer timur laut. Selama masih ada kesempatan, para murid muda dari klan kita bisa bergabung dengan sekte naga besi dan mempelajari beberapa keterampilan bertarung dari pertapa naga api. Dengan satu teman lagi, klan kita akan memiliki satu cara lagi di wilayah militer timur laut. Kakek kedua, apakah kita akan pergi ke pasar emas dan tenaga sekarang? Tentu saja, pertemuan harta karun tahun ini akan diadakan di pasar emas dan ketenaga listrikan. Setiap 7 tahun sekali, karena hukum emas dan kekuasaan juga memiliki pengaruh besar di benua dan anak benua lain. Pertemuan harta karun di pasar emas dan ketenaga listrikan akan mengumpulkan berbagai harta karun dari segala arah. Jika kita beruntung, kita bisa membeli beberapa barang bagus dari luar negeri dengan harga lebih murah. Tentu saja, istana macan hitam kita harus berkeliling ke sana. 3 pemuda itu menjadi senang dengan penampilan yang tertarik. Lelaki tua dan ksatria parubaya yang berpenampilan rata-rata itu memandangi langit di luar airbot dengan tatapan serius. Pemikiran mereka mirip dengan Zhang Tai bagaimana jika ada lautan berdarah di setiap provinsi? Saat keinginan ini muncul di benak mereka, kedua orang itu saling bertukar pandang dan mereka semua menyadari sedikit kekhawatiran di mata satu sama lain. Istana macan hitam kita harus melakukan persiapan jika terjadi keadaan darurat. Kaisar Xuanyuan hilang. Banyak hal yang tidak dapat diandalkan. Saat negara Taixia berada dalam kekacauan besar, ksatria parubaya itu berkata secara rahasia. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua itu perlahan mengangguk. Airbot istana macan hitam terbang menjauh. Tim Zhang Tai masih berjalan ke bawah dengan santai. Iya, apakah parfummu bernama Dew of Moonlight? Zhang Tai tiba-tiba bertanya pada Bai Suxian secara rahasia. Kastil besi hitam bab 1084, kemampuan luar biasa dari mata bunga teratai. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Bai Suxian membuka matanya lebar-lebar karena takjub ketika dia bertanya secara rahasia, "Ah, bagaimana kamu tahu itu?" Ada yang memberitahuku." Zhang Tai mengedipkan mata padanya. Kelima orang istana macan hitam tidak dapat membayangkan bahwa isi pembicaraan mereka jelas-jelas sampai ke telinga Zhang Tai. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, persepsi Zhang Tai telah memasuki tingkat yang menakutkan. Seluruh istana Lord Guangnan hanya bisa mendapatkan sedikit Dew of Moonlight dari Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran setiap tahunnya. Dew of Moonlight sangat berharga. Selain harum, ia juga mempunyai banyak efek luar biasa. Aku telah membawa semua Dew of Moonlight ke sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan sedikit pun kepada Fang Xingyi, si rubah. Ketika aku memperlakukannya sebagai sahabatku, aku bahkan berbagi beberapa Dew of Moonlight dengannya. Bai Suxian berkata dengan ekspresi marah. Zhang Tai tersenyum ketika dia merasa bahwa seorang wanita sangat manis ketika dia membenci wanita lain. Obat serbaguna juga lumayan. Anda bisa mencobanya saat Anda punya waktu luang. Grup bisnis Jinwu telah mengembangkan rangkaian obat serbaguna, terutama untuk wanita. Ketika saya kembali ke wilayah karunia naga api, aku akan meminta kakak laki-lakiku mengirimkannya kepadamu. Ah, aku tahu itu. Seri kecantikan mawar sangat bagus. Ketika aku kembali ke rumah, aku diberitahu bahwa Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran di Bukit Xuanyuan sedang menyesuaikan beberapa obat-obatan serbaguna terbaik dari grup bisnis Jinwu untuk Bukit Xuanyuan. Obat-obatan serbaguna terbaik itu telah dibagikan di Bukit Xuanyuan. Sangat sedikit dari mereka yang bisa memasuki rumah bangsawan. Bai Suxian berkata dengan mata berbinar. Zhang Tai juga mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, kakak laki-lakinya telah menjalin hubungan dengan Departemen Keuangan dan Urusan Kehidupan Kekaisaran di Bukit Xuanyuan. Aneh sekali. Pelaku yang menjebakku di kota Fuhai adalah salah satu dari 9 kanselir terbaik di negara Taixia. Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran juga merupakan salah satu dari 9 lembaga kanselir teratas. Sebagai departemen swasta Kaisar Xuanyuan dan rumah tangga kekaisaran di negara Taixia. Departemen ini setara dengan pengurus super pribadi rumah tangga kekaisaran di negara Taixia, yang bertanggung jawab mengelola keuangan, perpajakan, tanah, irigasi air, pakaian kekaisaran, perhiasan, makanan, obat-obatan, barang antik, perkakas, kendaraan, pengrajin, konstruksi, lukisan warna-warni dan lampu di Bukit Xuanyuan. Sejujurnya, segala sesuatu yang diproduksi di Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran adalah yang terbaik di antara manusia. Karena keistimewaan obat serbaguna, bahkan Bukit Xuanyuan pun memintanya. Oleh karena itu, Zhang yang dapat menjalin hubungan komersial dengan pengawas kelas 3 di departemen. Bahan baku obat-obatan serbaguna terbaik yang diproduksi di kota Jinwu semuanya disediakan oleh Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran di Bukit Xuanyuan. Grup bisnis Jinwu bertanggung jawab atas fermentasi dan ekstraksi dingin. Setelah obat-obatan serbaguna terbaik diproduksi di kota Jinwu,
Obat-obatan tersebut akan disediakan secara khusus untuk Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran di Bukit Xuanyuan daripada memasuki pasar dengan simbol Manjusaka sebagai pengorbanan untuk rumah tangga Kekaisaran. Pengawas kelas 3 di Departemen Keuangan dan Kehidupan Kekaisaran sebelumnya menjabat sebagai perwira kelas 4 dan hanya bertanggung jawab atas makanan, minuman, dan buah-buahan di Harem Bukit Xuanyuan. Karena hubungan antara petugas dan pemasok obat-obatan serbaguna terbaik, petugas ini mendapat pujian dari para selir dan wanita bangsawan di Harem Bukit Xuanyuan. Dalam 4 tahun terakhir, dia naik pangkat dari kelas 4 ke kelas 3. Dengan kekuatan yang berkembang pesat, dia juga menikmati pengaruh yang lebih besar di Departemen Keuangan dan Urusan Kehidupan Kekaisaran dan selalu dapat berkomunikasi dengan orang-orang bangsawan di Harem Bukit Xuanyuan. Kakak laki-lakiku ingin perlahan-lahan meningkatkan pengaruh Istana Huayuan melalui hubungan ini dan membantuku membalikkan kasusku di Bukit Xuanyuan. Tanpa diduga, setelah kejadian di Provinsi Zhongzhou, yang sering terkena dampak dari rangkaian peristiwa tersebut, Mahkamah Agung telah mencabut perintah penangkapan atas inisiatifnya sendiri sebelum hubungan ini berlaku. Sejak saat itu, kamu dapat menikmati obat serbaguna terbaik itu sebanyak yang kamu mau. Itu hebat. Bai Suxian langsung bersemangat. Dia langsung mencium pipi Zhang Tai tanpa mempedulikan penampilan murid-murid Zhang Tai. Murid-muridnya bahkan tidak tahu mengapa istri majikannya begitu bahagia. Mereka hanya berpura-pura tidak melihatnya sambil saling bertukar pandang dengan cara yang aneh dan ambigu. Setelah itu, mereka terus berjalan ke bawah menyusul Zhang Tai dan Bai Suxian. Terowongan bawah tanah telah dibersihkan. Setidaknya tidak ada kerikil di terowongan itu. Namun, mereka bisa melihat jejak yang jelas. Kerikil di kedua sisi terowongan dan beberapa batang baja patah di dekat jalan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria secara paksa 1 bulan yang lalu. Murid-murid Zhang Tai tidak dapat memperoleh informasi apapun dari reruntuhan, namun Zhang Tai dapat mengidentifikasi kekuatan pertempuran dari orang-orang yang bergegas turun 1 bulan yang lalu berdasarkan jejaknya. Meng Haishan, Ketua Hakim Pengadilan Provinsi Zhongzhou mungkin sendiri yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Saat mereka berjalan ke bawah, bau darah dan bau di udara menjadi lebih kuat. Baunya menjijikkan seperti rumah jagal yang telah disegel selama puluhan tahun. Zhang Tai dan Bai Suxian bisa menahan napas selama beberapa jam di lingkungan ini. Bahkan jika mereka bernafas, kemampuan menahan mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan orang biasa. Sebaliknya, banyak murid Zhang Tai merasa pusing dan sesak napas saat wajah mereka menjadi pucat saat mereka mencium bau darah yang menyengat. Pada saat ini, Liu Xing yang memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi situasi ini mengeluarkan sebotol salep eksotik dan mengoleskannya sedikit ke bagian bawah hidungnya. Tak lama setelah itu, dia memberikannya kepada yang lain. Ini adalah salep penyegar yang bisa menghilangkan rasa. Kamu bisa memulaskannya sedikit pada filtrumnya. Rekan magang senior pertama benar-benar perhatian. Menurut Tuan, lautan berdarah terletak di sini. Selain itu, pusat kekuatan tingkat ksatria di Mahkamah Agung telah membunuh lebih dari 10.000 tokoh berdarah di sini. Meskipun mereka telah menjauh dari mayat-mayat itu, mereka masih tidak bisa membersihkan bau darah itu. Bahkan mungkin akan menimbulkan wabah berdarah khusus dalam skenario terburuk. Dalam keadaan seperti itu, orang mungkin akan keracunan setelah bernapas beberapa kali. Di alam elemen tanah, banyak gua dan wilayah yang terkena dampak wabah berdarah. Oleh karena itu, aku sudah menyiapkan salep terlebih dahulu. Setelah mendengar penjelasan Liu Xing, Zhang Tai mengangguk ke dalam. Bai Suxian juga tersenyum pada Zhang Tai. Murid-murid Zhang Tai yang lain juga menyetujui posisi rekan magang senior pertama mereka. Segera setelah murid-murid lain memulaskan salep pada filtrum mereka, mereka merasa agak dingin pada filtrum mereka. Tak lama kemudian, aroma jamu yang eksotis menstimulasi hidung mereka. Setelah bersin, mereka semua langsung merasa berpikiran jernih. Bau darah juga menjadi tidak terlalu menjijikkan. Setelah beberapa saat, mereka sampai ke dasar lubang dan memperhatikan seluruh ruang bawah tanah. Lautan berdarah telah menghilang. Selain lubang bundar yang besar dan kerikil di tanah, mereka tidak melihat apapun. Bahkan air berdarah di lubang besar telah diambil oleh benda-benda teleportasi luar angkasa. Jika tidak, seseorang dengan niat jahat dapat menyebabkan masalah dengan air berdarah tersebut. Selain laut yang berdarah itu telah dihancurkan dan dirampas seluruhnya, ruang bawah tanah ini seharusnya digeledah dengan cermat oleh pembangkit tenaga listrik dari Mahkamah Agung. Asalnya, gua kares kecil di dalam tanah dan dinding sekeliling ruang bawah tanah ini telah digali seluruhnya. Bahkan jejaknya pun masih segar. Selain bau busuk di ruang bawah tanah, tidak ada lagi yang tersisa di dalamnya. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa Mahkamah Agung membukanya untuk umum. Tanah dan batu-batu di seluruh ruang bawah tanah ditutupi dengan noda darah coklat tua yang ditinggalkan oleh sosok berdarah yang dibunuh di sini. Noda darah mengingatkan mereka pada pemandangan mengerikan berupa tumpukan mayat dengan anggota tubuh yang patah tidak lengkap.
Banyak murid Zhang Tai mengamati ruang bawah tanah ini dengan sangat serius kalau anggota keluarga mereka bertanya tentang apa yang mereka lihat di sini melalui surat ketika mereka kembali ke wilayah karunia naga api. Zhang Tai dan Bai Suxian langsung berkeliling di lubang besar bersama murid-murid mereka. Gambaran yang diperoleh Zhang Tai dari ingatan sosok-sosok berdarah hidup itu berhubungan dengan pemandangan di sini, sementara bagian buram dalam ingatan mereka segera menjadi jelas. Zhang Tai memiliki kesan dan perasaan paling langsung mengenai detail lebih lanjut. Melalui konfirmasi pengamatan ini, gambaran menara kristal 9 lantai yang ditutupi dengan banyak rune aneh secara bertahap menjadi jelas di benak Zhang Tai. Zhang Tai kemudian menyadari bahwa menara kristal itu seharusnya menjadi inti dari lautan darah. Tidak ada yang bisa tersenyum lagi. Mereka semua terdiam. Bahkan wajah Bai Suxian berubah serius ketika dia mulai mengamati sumber peristiwa yang telah menimbulkan kekacauan besar di negara Taixia. Alhasil, hanya suara langkah kaki dan nafas mereka yang bergema di ruang bawah tanah yang suram ini. Ketika Zhang Tai melihat sekeliling, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya sementara cahaya berbentuk bunga teratai emas diam-diam mekar penuh di matanya. Meskipun pasukan elit Mahkamah Agung telah menggeledah tempat ini dengan cermat, bagaimana jika mereka melewatkan sesuatu? Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kemampuan mata bunga teratai. Mereka mungkin melewatkan sesuatu. Sebuah keinginan muncul di benak Zhang Tai saat dia mengaktifkan mata bunga teratainya. Setelah mengaktifkan mata bunga teratai, segala sesuatu di ruang bawah tanah ini secara bertahap berubah menjadi berbeda di mata Zhang Tai karena semuanya menjadi transparan termasuk batu dan tebing. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Zhang Tai sedikit membuka mulutnya karena dia terkejut. Karena dia benar-benar menemukan sesuatu yang luar biasa. Kastil Besi Hitam Bab 1085, Selamat Tinggal, Induk Boneka Cacing. Karena ia memiliki kemampuan mata bunga teratai di alam elemen tanah, maka Zhang Tai menyadari bahwa semakin banyak biji bunga teratai api yang ia makan, maka akan semakin cemerlang 6 titik gelombang di sekitar matanya dan semakin kuat pula kekuatan teratai miliknya. Mata bunga akan dapatkan. Biasanya, selama Zhang Tai mengaktifkan kemampuan mata bunga teratai, maka ia bisa dengan mudah melihat hingga kedalaman 1000 meter di bawah tanah. Di mata bunga teratai, yang ada hanyalah suhu, bukan benda padat. Tepatnya, pada mata bunga teratai, hanya ada cahaya independen yang tersusun dari suhu warna transparan. Jika ada permintaan, Zhang Tai bahkan dapat menyaring efek penyembunyian suhu warna dan melihat dengan jelas apa yang ada di dalam atau di belakang objek. Zhang Tai tidak mengungkapkan kemampuan ini kepada orang lain, termasuk kakak laki-lakinya dan Bai Suxian. Karena Zhang Tai memiliki terlalu banyak rahasia, jika dia mengungkapkan semuanya kepada orang lain mungkin tidak akan tahan secara mental. Mengerikan juga jika ada yang terlalu aneh. Di mata rakyat jelata, tanah dan bebatuan serta tebing di sekitarnya telah digeledah dengan serius. Bahkan banyak tempat yang rusak, bahkan jejaknya pun masih segar. Mereka tidak dapat memperoleh penemuan baru. Setelah memperdalam cahaya matanya ke dalam tebing sejauh ratusan meter, Zhang Tai masih bisa melihat banyak bebatuan gundul. Beberapa gua kares alam kecil, dan beberapa stalaktit yang masih meneteskan air. Masalahnya terletak pada wilayah kubah ruang bawah tanah ini. Kubah ruang bawah tanah ini tingginya lebih dari 200 meter berbentuk setengah labu tidak beraturan. Ada stalaktit yang tergantung di atas ruang bawah tanah ini seperti rebung sambil meneteskan air. Seperti situasi di lapangan di sini, kubah ruang bawah tanah ini mungkin juga telah diperiksa secara serius karena banyak stalaktit yang dipatahkan secara paksa hingga menutupi tanah. Bagaimanapun caranya, selama tempat ini tidak diledakkan, pasukan elit Mahkamah Agung tidak akan menemukan ruang khusus di kubah ruang bawah tanah itu. Ruang khusus itu lebih dalam 30 meter di dalam kubah. Selain itu, terowongan di luar ruang telah tertutup seluruhnya oleh bebatuan seolah-olah bebatuan tersebut tumbuh secara alami. Di luar terowongan itu, terdapat jurang alami pada kubahnya. Selain itu, ada stalaktit yang pecah di samping jurang. Rakyat jelata tidak bisa memanjat setinggi itu untuk memeriksanya. Ksatria tidak akan meledakkan kubah untuk melihat apakah ada sesuatu yang berjarak puluhan meter di dalam kubah. Jika mereka benar-benar melakukan itu, bahkan para ksatria yang memeriksanya mungkin akan terkubur hidup-hidup. Karena alasan di atas, ruang tersembunyi itu tetap dipertahankan. Ruang tersebut merupakan gua kares alam di ruang bawah tanah yang berbentuk baji. Karena lebar di depan dan sempit di belakang, panjangnya lebih dari 20 meter, lebih lebar dari 5 meter, dan tingginya sekitar 5-8 meter. Luas ruangannya sekitar 600 meter kubik dengan sedikit bekas renovasi buatan. Saat melihat benda-benda di dalam ruang khusus itu, jantung Zhang Tai langsung berdebar kencang. Ada 4 wadah logam hitam persegi yang terkunci seperti brankas mini di dasar ruang khusus itu. Zhang Tai terlalu akrab dengan wadah seperti itu karena ini adalah kedua kalinya dia melihatnya. Dia melihat wadah seperti itu untuk pertama kalinya di kota Upton, anak benua Wei,
ketika di dalamnya terdapat boneka cacing induk berkepala dua. Di bawah tatapan Zhang Tai, tebing setebal puluhan meter dan wadah logam hitam di dalamnya berubah menjadi transparan. Di dalam wadah logam hitam itu, Zhang Tai melihat cairan menjijikkan dan berlendir serta induk cacing berkepala dua yang tampak seperti teripang di dalam cairan tersebut. Keempat induk cacing boneka berkepala dua itu merayap di dalam cairan dan siap membunuh banyak orang kapan saja. Meskipun Zhang Tai hanya melihat ke atas kubah dengan santai, 4 induk cacing boneka berkepala dua yang merayap di dalam 4 wadah logam hitam membuat jantungnya berdebar kencang. Akibatnya, dia melambat tanpa sadar. Apa yang kamu lihat? Bai Suxian berbisik pada Zhang Tai. Ho, tidak ada apa-apa. Sekarang para elit Mahkamah Agung telah mencari di sini. Orang lain mungkin tidak menemukan informasi intelijen yang berharga di sini. Meskipun tidak ada informasi intelijen yang berharga di sini. Jika kita tidak datang ke sini untuk mendapatkan informasi intelijen langsung, banyak orang mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan jika Mahkamah Agung mengetahui sesuatu, mereka harus memperhatikan beberapa kekuatan besar di negara Taixia. Jika Anda ingin mengetahuinya, aku bisa menanyakannya ke Istana Tuan Guangnan jika memungkinkan. Wanita selalu ekstrovert. Setelah Zhang Tai memberitahunya bahwa dia akan mencari aliansi pernikahan di Istana Lord Guangnan 3 tahun kemudian. Bai Suxian telah lama memperlakukan dirinya sebagai istri Zhang Tai karena dia akan selalu mempertimbangkan pemikiran Zhang Tai. Zhang Tai tersenyum sebelum berkata, setelah berkeliling di sini, ayo pergi. Tidak ada lagi petunjuk berharga di sini. Bai Suxian tidak menyadari bahwa senyuman Zhang Tai agak tidak biasa. Tentu, tempat ini memang depresi, membuat orang tidak nyaman. Ketika Zhang Tai berbicara dengan Bai Suxian, dia memikirkan 4 hal. Pertama, 4 orang tua boneka cacing berkepala dua harus ditinggalkan oleh gereja yang mencapai surga. Mereka pasti ingin menggunakan boneka cacing induk berkepala dua untuk berkoordinasi dengan sosok berdarah di lautan berdarah. Selama peluangnya masih ada, tokoh-tokoh berdarah itu akan mengambil tindakan. Pada saat yang sama, 4 induk cacing boneka berkepala dua akan menciptakan puluhan juta boneka iblis di Provinsi Zhongzhou yang akan merusak seluruh provinsi, menyebabkan kerusakan besar di pedalaman negara Taixia. Kedua, ketika peristiwa di Provinsi Zhongzhou terjadi secara tiba-tiba, klan Wen dan gereja Heaven's Reaching tidak punya waktu untuk menyingkirkan induk cacing boneka berkepala dua itu dengan benda teleportasi luar angkasa. Bahkan Wen Haoyun tidak bisa membawanya pergi dalam waktu sesingkat itu meskipun dia memiliki benda teleportasi luar angkasa portabel. Oleh karena itu, dia hanya dapat meninggalkan 4 induk cacing boneka berkepala dua yang berharga di sini untuk sementara waktu. Ketiga, karena Wen Haoyun belum tertangkap, setelah mengetahui bahwa 4 induk cacing berkepala dua masih tertinggal di sini, gereja Heaven's Reaching pasti akan meminta seseorang untuk membawanya pergi. Lagi pula, induk ulat berkepala dua tidak semurah kubis putih, sebaliknya, itu terlalu berharga. Keempat, jika gereja Heaven's Reaching ingin seseorang mengambil orang tua boneka cacing berkepala dua dari sini, mereka sebaiknya memilih hari-hari terakhir. Jika induk cacing boneka berkepala dua dibiarkan terlalu lama di sini, mereka mungkin ditemukan oleh seseorang. Akhir-akhir ini, hampir semua kekuatan berada di sini untuk mendapatkan informasi intelijen langsung. Kekuasaan Mahkamah Agung juga telah pergi. Lembah Pingsha secara bertahap mendingin. Meski begitu, beberapa orang juga datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Jika mereka mengambil induk cacing berkepala dua dengan alasan untuk menanyakan intelijen langsung, mereka tidak akan menarik perhatian siapapun sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah rencana gila dan berani muncul di benak Zhang Tai, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Setelah Zhang Tai, Bai Suxian dan murid-murid mereka berkeliling ke sini, rencana gila dan berani itu perlahan-lahan menjadi matang dalam pikiran Zhang Tai. Zhang Tai telah membulatkan tekadnya. Terserahlah, aku harus menjalani ujian dengan mempertaruhkan nyawaku. Ayo kembali. Zhang Tai akhirnya mengirimkan pesanannya dengan tenang setelah berkeliling di ruang bawah tanah selama lebih dari 10 menit. Sebelum pergi, beberapa bulu yang menelusuri diam-diam terbang keluar dari dahi Zhang Tai dan melayang ke jurang kubah ruang bawah tanah. Sebelum Zhang Tai kembali lagi, selama pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria manapun masuk ke sini dan memecahkan terowongan rahasia itu, bulu-bulu pelacak itu akan menempel ke tubuh orang itu secara otomatis jika terjadi keadaan darurat. Tim Zhang Tai membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berada di ruang bawah tanah. Ketika mereka mendekati pintu masuk lubang, saat melihat cahaya, murid-murid Zhang Tai mulai menghirup udara segar dengan paksa. Pastil besi hitam bab 1086, memberitakan keterampilan rahasia melalui pencerahan. Karena mereka baru berkeliling di ruang bawah tanah kurang dari 1 jam, mereka tidak meraih prestasi yang berarti. Paling-paling mereka sudah familiar dengan lokasi, ukuran dan lingkungan sekitar laut berdarah tersebut. Selain itu, keingintahuan mereka pun terpuaskan. Tentu saja, Zhang Tai merupakan pengecualian.
Ketika Zhang Tai keluar dari lubang, mentalitasnya benar-benar berbeda dibandingkan saat dia memasukinya. Namun, Zhang Tai tidak mengungkapkan ekspresi abnormal apapun seolah-olah dia tidak menemukan apapun. Hujannya lebih deras. Di pertempuran pelindung, Zhang Tai sekali lagi mengisolasi tubuhnya dari air hujan. Dia menatap langit mendung saat dia merasa agak kedinginan. Kapal udara emas itu telah pergi, meninggalkan kapal udara naga besi yang tergantung sendirian di lembah Pingsha. Ayo kembali ke airboat, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Zhang Tai melambaikan tangannya saat dia berjalan menuju airboat bersama yang lainnya. Setelah menaiki airboat, semua orang berkumpul di modul komando. Zhang Tai menerbangkan airboat menuju kota Huyan. Karena peristiwa di provinsi Zhongzhou, nama kota Huyan, sebuah kota kecil, tersebar di negara Taixia. Kota Huyan berjarak lebih dari 50 mil di selatan lembah Pingsha. Hanya butuh beberapa menit airboat untuk tiba di kota Huyan dari lembah Pingsha. Area lahan pertanian yang luas di luar kota Huyan memasuki pandangan mereka terlebih dahulu. Gandum emas di lahan pertanian tersebut sudah berantakan dan busuk di musim hujan karena kehilangan kesempatan panen yang optimal. Sangat sedikit orang yang terlihat di lahan pertanian dan desa-desa sekitarnya. Suasana sangat sunyi dan dingin di mana-mana. Ketika mereka mendekati kota Huyan, Zhang Tai memperlambat dan menurunkan perahu udaranya sebelum terbang perlahan ratusan meter di atas kota Huyan. Dari airboat, mereka dapat melihat bahwa seluruh kota Huyan ditutupi oleh atmosfer mati di tengah hujan dengan mata telanjang, daripada menggunakan perangkat pencitraan optik berdaya tinggi. Seluruh kota hancur, banyak bangunan telah terbakar, meninggalkan sebagian besar bangunan rusak dan bekas hangus. Sepertinya tidak ada lagi orang yang tinggal di kota Huyan. Hanya ada kamp militer yang menampung sekitar 10.000 orang di luar kota. Meski hujan turun, tentara negara Taixia masih mengatur sesuatu di reruntuhan. Menyaksikan kapal udara raksasa terbang ke sini, para prajurit itu tidak merasa aneh sama sekali. Selain seseorang yang melihat ke arah airboat, yang lainnya hanya memikirkan urusan mereka sendiri. Rumah besar sang mayor di kota Huyan telah hancur. Hanya bendera yang setengah terbakar yang menempel erat di tiang bendera seperti ikan mati yang diangkat dari air. Jika bukan karena tiang bendera dan benderanya, tim Zhang Tai hampir tidak bisa mengenali bahwa reruntuhan tersebut adalah rumah besar mantan mayor kota Huyan, yang merupakan mayor pertama yang bersumpah mati bersama kota di negara Taixia dalam perang suci ini. Di anak benua Wei, Zhang Tai telah melihat terlalu banyak kota yang binasa. Namun, ini adalah pertama kalinya murid-muridnya melihat kota yang hancur di negara Taixia. Bukan di daerah terpencil, tapi di provinsi Zhongzhou, salah satu dari 9 provinsi abadi di Bukit Xuanyuan. Itu adalah kota yang dihormati sepanjang masa di provinsi Zhongzhou yang kaya akan minuman keras, bukannya desa-desa kecil seperti desa Sujia. Di utara kota Huyan, terdapat makam padat dalam jarak beberapa mil persegi. Setelah terbang di atas kuburan itu, mereka bisa melihat banyak kertas jos busuk di atas kuburan itu. Pemandangan mengerikan di kota Huyan menimbulkan dampak mental yang besar pada banyak orang di modul komando, termasuk Bai Suxian. Tak satu pun dari mereka terlihat bagus. Apa pendapatmu saat melihat pemandangan ini? Zhang Tai bertanya kepada murid-muridnya setelah terdiam beberapa saat. Ke-121 murid itu saling melirik satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Liu Xing pada saat yang bersamaan. Guru, setelah pergi ke lembah Pingsha dan datang ke kota Huyan, saya pikir kami semua merasa sedih dan terkejut, sementara itu, kami merasakan adanya krisis. Tidak ada yang membayangkan bahwa kota-kota di negara Taixia bisa menghadapi bencana seperti itu dengan kerugian sebesar itu. Banyak nyawa, Liu Xing menjawab dengan suara pelan, yang juga dipikirkan oleh murid-murid lainnya. Rasa krisis. Anda benar. Saya ingin menunjukkan kepada Anda krisis dan kekuatan gelap dalam kemakmuran negara Taixia. Anda perlu melihat kemungkinan dampak perang dan bencana yang mungkin terjadi di negara Taixia di masa depan. Zhang Tai menatap murid-muridnya satu demi satu dengan serius sebelum berkata, banyak orang di antara kalian berasal dari klan besar yang dilindungi oleh kelompok besar tingkat ksatria. Jangan berpikir bahwa kalian dan klan kalian tidak akan mengalami apa yang kalian lihat sekarang. Dengarkan, banyak negara dan klan besar di benua lain telah binasa, menyebabkan banyak bangsawan. Di alam elemen tanah, lebih dari 1000 ksatria akan terbunuh dan terluka dalam satu pertempuran antara ksatria manusia dan ksatria iblis. Terkadang, kehidupan para ksatria bumi seperti cahaya lilin bergoyang tertiup angin. Pernahkah kamu berpikir tentang cara bertahan hidup di dunia yang kacau seperti ini? Pernahkah kamu berpikir tentang cara bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang kamu cintai ketika musuh yang sangat besar menyerbu ke arahmu suatu hari nanti? Mendengar kata-kata Zhang Tai, beberapa murid tampak tegas dan gigih, beberapa sedang bermeditasi, beberapa mengepalkan tangan mereka. Jika dia mengatakan kata-kata ini kepada murid-muridnya 1 bulan yang lalu di wilayah karunia naga api, murid-muridnya mungkin tidak memiliki perasaan yang sebenarnya tentang hal itu.
Namun, setelah melihat tragedi di desa Sujia dan kota Huyan serta melawan sosok berdarah tersebut, mereka semua tahu betapa menakutkan dan brutalnya sosok berdarah tersebut. Semua orang pindah ke dalam. Kekuatan tempur, hanya kekuatan tempur, tepatnya, hanya pukulan, pedang. Dan pedangmu yang menjadi andalan terbesarmu di dunia yang kacau ini. Zhang Tai menjawab sebelum ada yang menjawab. Latar belakang dan kekayaan keluargamu tidak bisa menjamin keselamatanmu ketika musuhmu mengayunkan pedangnya ke arah kepalamu. Kamu juga tidak akan lebih beruntung daripada orang lain. Sebaliknya, karena latar belakang keluarga dan kekayaanmu, musuhmu mungkin akan ingin membunuhmu sesegera mungkin. Dalam keadaan seperti itu, kamu hanya bisa mengandalkan pukulan, pedang, dan pedangmu sendiri. Jangan berpikir bahwa klan dan orang tuamu akan melindungimu selamanya. Sebagai orang normal, seorang murid yang bisa bergabung untunglah Sekte Naga Besi, mulai hari ini. Kamu harus berpikir tentang bagaimana kamu bisa melindungi orang tua dan kerabatmu, selama kamu bisa menanggung kesulitan dan gigih. Aku akan mengajarkan semua keterampilan rahasia dalam Sutra Naga Api kepadamu. Ketika murid-murid Zhang Tai masih memikirkan kata-kata Zhang Tai menyeratkan bahwa dia tidak menarik kembali kata-katanya melalui tindakan langsung. Liu Xing, Zhang Tai bertanya dengan suara teredam. Inilah saya, guru. Liu Xing menangkupkan tangannya dan maju satu langkah. Setelah beberapa saat, ikuti saya di ruang budidaya saya. Saya akan secara resmi mengajarkan keterampilan rahasia dalam Sutra Naga Api kepada Anda hari ini. Semua murid lainnya terkejut ketika mereka melihat Liu Xing dengan tatapan sangat kagum. Liu Xing tertegun pada awalnya seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia bisa menyentuh karya klasik tingkat markis yang diimpikan oleh banyak klan besar saat ini. Namun, mengingat penampilan mengagumkan dari semua orang di sekitarnya dan penampilan Zhao Bing, Wu Yinhui dan 4 petarung lapis baja hitam lainnya, Liu Xing tahu bahwa dia tidak salah dengar. Dalam sepersekian detik, wajah Liu Xing tersipu dan dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara teredam, "Ya, Tuan." Meskipun Liu Xing selalu tenang, suaranya sedikit bergetar saat ini. Setelah itu, Tuan ini akan memasuki budidaya selama beberapa hari. Tuan Paman Bai akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di Airbot. Karena Bai Suxian belum menikah dengan Zhang Tai, maka tidak pantas baginya untuk memanggilnya Nyonya Master Bai. Kalau tidak, itu akan menimbulkan lelucon. Dia harus mempertimbangkan reputasi istana Tuan Guangnan dan Putri Bai Suxian. Namun, sebagai orang yang dulu tinggal bersama Zhang Tai, Bai Suxian ditakdirkan untuk menjadi berpengaruh di Sekte Naga Besi suatu hari nanti. Selain itu, dia adalah seorang ksatria. Oleh karena itu, dia pantas menjadi penatua yang luar biasa dan memenuhi syarat untuk disebut Tuan Paman Bai. Semua sekte di negara Taixia lebih menyukai sebutan laki-laki. Bahkan wanita bergengsi di sekte hanya bisa dipanggil Tuan Paman dan bukan Tuan Bibi oleh juniornya. Tentu saja, sebutan Nyi Master merupakan pengecualian karena dia adalah istri majikan mereka. Bai Suxian melirik Zhang Tai karena dia tidak tahu trik apa yang dimainkan Zhang Tai. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Tai tiba-tiba ingin berkultivasi. Rencananya, setelah meninggalkan lembah Pingxia, mereka harus mengunjungi pasar emas dan tenaga serta Bukit Xuanyuan. Aku akan memberitahumu alasannya sebentar lagi. Suara Zhang Tai memasuki telinga Bai Suxian secara diam-diam ketika Bai Suxian sedang memikirkan alasannya. Setelah mendengar itu, Bai Suxian mengungkapkan senyuman lembut kepada Zhang Tai. Apapun itu, dia sudah sangat senang ketika Zhang Tai menyerahkan Airbot dan murid-murid ini kepadanya ketika dia sedang sibuk. Inilah yang harus dilakukan oleh istri majikan. Fasilitas budidaya di Airbot sangat cocok. Jangan lupakan budidaya. Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah murid-muridnya, membiarkan mereka pergi, kecuali Liu Xing. Kastil Besi Hitam Bab 1087, kembalinya Thunder Hawk. Di ruang budidaya Airbot, jantung Liu Xing berdebar kencang saat dia duduk di depan Zhang Tai dengan kaki bersilang secara intens. Zhang Tai juga duduk di belakangnya dengan kaki bersilang. Liu Xing sangat gugup dalam mengajarkan keterampilan rahasia melalui pencerahan, terutama metode rahasia markis seperti Sutra Naga Api. Sebenarnya, dia lebih gugup dibandingkan Zhang Tai. Alhasil, seluruh tubuhnya menegang. Pulihkan ketenanganmu dan fokuslah pada tempat sedalam 10 cm di dahimu. Rilekskan seluruh tubuhmu. Zhang Tai memulai keterampilan rahasia metode jiwa terlarang untuk membuat Liu Xing tenang secara mental dan spiritual. Menurut pendapat Zhang Tai, selama pengembangan metode rahasia tidak melanggar hukum universal dengan memberikan keuntungan bagi kultivator dengan mengorbankan kepentingan orang lain, maka metode rahasia bukanlah hal yang positif atau jahat. Itu adalah masalah sifat manusia. Jika metode terlarang jiwa digunakan untuk tujuan positif, itu akan positif. Jika digunakan untuk tujuan jahat, itu jahat. Pada saat ini, Zhang Tai menemukan bahwa pencerahan dapat melihat efek yang lebih baik dengan bantuan metode jiwa terlarang. Setelah Liu Xing memulihkan ketenangannya dan siap untuk mendapatkan pencerahan, Zhang Tai meletakkan satu tangannya di atas kepala Liu Xing.
Energi spiritual Liu Xing muncul di benak Zhang Tai dalam bentuk kabut emas kecil seperti kolam di depan laut. Zhang Tai ingin sekali mengkhotbahkan sutra naga api kepada Liu Xing, namun ketika dia berpikir bahwa metode pencerahan cerah memberikan persyaratan ketat pada energi spiritual orang yang tercerahkan, Zhang Tai menyerah. Dengan energi spiritualnya, Liu Xing paling banyak dapat menerima pencerahan isi LV10 dan LV11 dalam sutra naga api, aritmatika mental dengan sempoa, dan gerakan kaki dasar dalam keterampilan pertempuran cahaya mengalir naga api untuk saat ini. Dia tidak bisa mengembangkan keterampilan tombak pembakaran langit naga api, tubuh emas naga api dan keterampilan telapak tangan naga api matahari besar sampai dia memasuki tingkat 10. Setelah membuat keputusan, Zhang Tai segera memulai pencerahannya. Di lautan pikiran Zhang Tai, beberapa kesadaran gaib secara bertahap menjadi rune yang cemerlang. Tak lama setelah itu, rune itu terbang keluar dari pikiran Zhang Tai dan langsung memasuki wilayah khusus di otak Liu Xing dari atas kepalanya. Kemudian, rune itu mulai terbuka seperti bunga dan menyatu dengan kesadaran Liu Xing pada saat yang bersamaan. Dalam metode pencerahan cerah, Zhang Tai mengkhotbahkan pengalaman hidup dan kesadaran yang lebih mendalam dan terarah daripada kata-kata dan gambaran. Pengalaman hidup seperti itu melampaui batas yang bisa diungkapkan dengan kata-kata dan gambaran. Bahkan orang yang buta huruf, orang buta, dan orang tuli dapat memahaminya dengan segera. 3 rune disebarkan ke dalam pikiran Liu Xing. Yang pertama adalah metode penanaman konten LV10 dan LV11 dari Sutra Naga Api. Yang kedua adalah gerakan kaki mendasar dari keterampilan pertempuran cahaya mengalir naga api. Yang ketiga adalah aritmatika mental dengan sempoa, yang diubah namanya menjadi Sutra Mentalitas Ribuan Manik. Proses ini sangat singkat bagi Zhang Tai karena diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, itu adalah proses yang panjang bagi Liu Xing. Setelah menyelesaikan pencerahannya, Zhang Tai diam-diam menunggu Liu Xing bangun di ruang budidaya. Pada saat yang sama, dia mengamati tanggapan Liu Xing. Menurut Sutra Pencerahan Cerah, sangat sedikit orang yang menerima pencerahan Sutra Pencerahan Cerah yang akan menderita akibat penolakan baik secara fisik maupun mental sebelum energi dan kondisi spiritual yang buruk dalam. Energi spiritual mereka akan menjadi tidak teratur. Dalam skenario terburuk, lautan pikiran mereka bisa pecah dan mereka tidak akan lagi berkultivasi selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, orang yang memberitakan pencerahan hendaknya menjaganya di satu sisi. Ketika dia menemukan orang yang tercerahkan berada dalam kondisi berbahaya, dia harus menarik orang yang menerima pencerahan keluar dari kondisi berbahaya itu dengan metode rahasia Sutra Pencerahan Cerah sesegera mungkin jika terjadi tragedi. Inilah salah satu arti dari perantuan. Di bawah tatapan diam Zhang Tai, Liu Xing menghabiskan 1 jam untuk mencerna semua konten yang diberikan Zhang Tai kepadanya sebelum membuka matanya. Ketika Liu Xing membuka matanya, Zhang Tai menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengkhotbahkan keterampilan rahasia kepada muridnya melalui pencerahan. Meskipun dibantu dengan metode terlarang jiwa, Zhang Tai masih khawatir tentang celah. Sekarang Liu Xing bisa bangun, itu menandakan bahwa pencerahan ini berhasil. Tentu saja, Zhang Tai menjadi yakin. Saat Liu Xing membuka matanya, dia melihat mata Zhang Tai yang penuh perhatian. Setelah itu, mata Liu Xing menjadi merah. Lalu, ia melakukan koutou ke arah Zhang Tai sebanyak 3 kali, hingga menimbulkan bunyi bang, bang, bang sebelum berkata, "Guru, terima kasih atas keahlian rahasiamu. Aku merasa seperti baru lahir." Liu Xing tidak melebih-lebihkan. Di negara Taixia, ungkapan rasa seperti baru lahir bisa mencerminkan kekuasaan dan posisi tuan dengan cukup baik. Terutama pemberian keterampilan rahasia klasik, yang nilainya tak terkira. Berdirilah. Zhang Tai terbatuk 2 kali. Meskipun dia adalah guru Liu Xing, mereka hampir sebaya. Lihat orang sezaman memperlakukannya dengan sangat hormat, Zhang Tai merasa sedikit malu. Saat Zhang Tai membuka mulutnya, Liu Xing berdiri dengan lembut dan menunggu kata-kata Zhang Tai dengan hormat. Kamu dapat mengembangkan isi Sutra Naga Api LV10 dan LV11 dan gerakan kaki dasar dari keterampilan pertempuran cahaya mengalir naga api dengan tekun selangkah demi selangkah sebagai contoh yang. Setelah kamu berpromosi menjadi master pertempuran, aku akan memberimu pelajaran sisa isinya. Mengingat energi spiritualmu yang buruk, aku hanya bisa memberikan sebagian isinya kepadamu setiap saat. Ya, Tuan, murid ini akan memenuhi harapan Anda dan berkultivasi dengan rajin sehingga saya dapat berpromosi menjadi master pertempuran sesegera mungkin. Zhang Tai mengangguk sambil melanjutkan. Meskipun Sutra Mentalitas Ribuan Manik-Manik terlihat sederhana, namun efektif dan bisa memberi Anda banyak manfaat. Sebagai metode rahasia eksklusif dari Sekte Naga Besi, metode rahasia ini dapat meningkatkan pemikiran seseorang dan meningkatkan spiritual seseorang. Energi. Setelah Anda menguasainya, Anda dapat memahami keterampilan multitugas dan meningkatkan kekuatan tempur Anda sebanyak 2 kali.
Setelah dipromosikan menjadi seorang ksatria, jika Anda memiliki energi spiritual yang cukup dan menguasai keterampilan multitugas, Anda dapat mengembangkannya 2 kali lebih cepat daripada yang lain. Metode rahasia ini mempunyai efek yang luar biasa dan tak ada habisnya. Guru ini telah mendapatkan banyak manfaat dari metode rahasia ini. Berbicara tentang nilai, sutra mentalitas ribuan manik bahkan dapat menandingi sutra naga api. Ingatlah, ingatlah. Zhang Tai tidak menganggap sutra mentalitas ribuan manik sebagai metode rahasia eksklusif dari sekte naga besi. Karena metode tersebut sangat berbeda dengan aritmatika mental asli yang menggunakan sempoa. Berdasarkan aritmatika mental asli dengan sempoa, Zhang Tai menambahkan gnosisnya, sehingga efek aritmatika mental dengan sempoa meningkat berkali-kali lipat secara konstan. Tidak ada metode seperti itu dalam proses pengembangan aritmatika mental asli dengan sempoa. Zhang Tai menghadiahkan aritmatika mental dengan sempoa ke Istana Huaiyuan dan Donder sebagai layanan yang berjasa. Menurut Zhang Tai, Istana Huaiyuan dan Hukum Emas dan Kekuasaan telah mengatur anak-anak dan remaja mereka untuk mengembangkan metode rahasia ini guna meningkatkan energi spiritual mereka. Zhang Tai menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencapai wilayahnya melalui induksi jika tidak memiliki energi spiritual yang luar biasa dan menguasai keterampilan multitasking. Mungkin, seseorang bisa menemukan hubungan antara aritmatika mental dengan sempoa dan keterampilan multitasking setelah sekian lama. Namun, dalam waktu singkat, hanya Zhang Tai sendiri yang bisa memahami rahasia sutra mentalitas ribuan manik. Dalam hal ini, sutra mentalitas ribuan manik memang merupakan metode rahasia eksklusif dari sekte naga besi. Setelah berbicara singkat dengan Liu Xing, Zhang Tai membiarkannya meninggalkan ruang budidaya. Setelah Liu Xing meninggalkan ruang budidaya Zhang Tai, ia segera memasuki ruang budidaya yang khusus disiapkan bagi murid-murid di bawah tingkat ksatria untuk memoles titik lonjakan mereka untuk mengolah sutra naga api. Namun, Zhang Tai memanggil Bai Suxian ke ruang budidayanya dan melakukan pembicaraan rahasia dengannya. Saya akan meninggalkan airbot ini selama beberapa hari. Selama periode ini, beritahu orang lain bahwa saya sedang berkultivasi. Anda harus bertanggung jawab atas semua yang ada di airbot. Tentu. Jangan khawatir, Bai Suxian bahkan tidak bertanya pada Zhang Tai apa yang akan dia lakukan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa wanita ini cerdas dan menawan. Dia kemudian bertanya, di mana airbot harus menunggumu? Di Provinsi Zhongzhou. Anda dapat tinggal di kota Zhongzhou paling lama 20 hari atas nama pengisian kembali persediaan untuk kapal udara. Saya mungkin tidak akan kembali dalam beberapa hari. Bai Suxian bertanya, apakah kamu perlu aku pergi ke sana bersamamu? Agak berbahaya. Selain itu, Zhang Tai segera berhenti. Di saat yang sama, dia membuka matanya lebar-lebar dengan tampilan yang tak terbayangkan. Karena dia merasakan ki familiar melesat ke arahnya dari jarak puluhan ribu mil. Meskipun kesadaran ksatria Zhang Tai luar biasa dan dia telah naik ke tingkat bijak, dia tidak pernah bisa merasakan apa yang terjadi puluhan ribu mil jauhnya. Alasan dia bisa merasakannya terletak pada benda itu yang mempunyai telepati dengannya itu adalah elang petir yang dia lepaskan dari kastil besi hitam 4 tahun yang lalu. Saat ini, Iron Dragon Airbot telah memasuki stratosfer dan terbang dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, elang petir itu bisa terbang 2 kali lebih cepat dari Iron Dragon Airbot. Itu benar-benar kecepatan supersonik secepat sambaran petir. Apa yang salah? Bai Suxian bertanya ketika dia menemukan Zhang Tai tiba-tiba berhenti berbicara dengan tatapan aneh. Selain itu, jika terlalu banyak orang yang pergi ke sana, kita mungkin akan mengacaukannya. Lebih baik aku pergi ke sana sendirian. Zhang Tai menelan ludahnya dengan paksa ketika dia mencoba untuk menenangkan diri dan menyelesaikan kata-katanya. Kastil besi hitam bab 1088, aku akan terbang lebih tinggi. 2 jam kemudian, Iron Dragon Airbot terbang melintasi awan tebal yang tampak seperti marshmallow besar. Ketika kapal udara naga besi meninggalkan awan ini dalam waktu kurang dari 1 menit. Zhang Tai sudah meninggalkan kapal udara naga besi dan muncul di awan yang berada puluhan ribu meter di atas permukaan tanah. Airbot tersebut telah meninggalkan perbatasan prefektur Longqi di Provinsi Zhongzhou. Saat ini, lembah Pingsha mungkin masih berawan dan hujan. Namun, tempat ini cerah dengan awan putih. Kapal udara kadang-kadang akan terbang di bawah awan. Ada sebuah kota yang agak makmur di Cakrawala di kejauhan. Ada terowongan rahasia di beberapa ruangan airbot naga besi yang dapat membantu para ksatria mengakses airbot naga besi dengan cepat demi melarikan diri dan melaksanakan tugas-tugas khusus. Terowongan rahasia ini hanya bisa dibuka dari dalam. Setelah beberapa detik, mereka akan menutup secara otomatis. Satu terowongan rahasia ada di ruang budidaya Zhang Tai. Selain Bai Suxian, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Zhang Tai telah pergi. Zhang Tai sedang terbang di awan putih, dengan jarak pandang kurang dari 100 meter. Yang lain sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalam awan putih. Mengendarai angin di awan putih, Zhang Tai benar-benar tampak seperti makhluk abadi. Setelah meninggalkan Iron Dragon Airbot, Zhang Tai kembali sendirian.
Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Zhang Tai merasa bebas sekali lagi. Dia tidak memiliki pengalaman santai untuk waktu yang lama. Selama beberapa tahun ini, Zhang Tai melarikan diri dan memikirkan cara untuk membalikkan kasusnya atau terus-menerus melawan iblis dan asosiasi mata tiga. Ketika dia bisa bergerak sendiri, Zhang Tai merasa cukup baik. Zhang Tai telah melayang di awan putih selama lebih dari 10 menit. Ketika Iron Dragon Airbot benar-benar menghilang di cakrawala, Zhang Tai telah berubah menjadi pria parubaya tangguh yang mengenakan gaun panjang berwarna biru dengan alis tebal, wajah berkulit gelap, dan rambut cepak. Mengingat kinya, kekuatan pertempurannya menjadi tidak teridentifikasi. Setelah mengubah penampilannya, Zhang Tai terbang keluar dari awan ketika dia yakin tidak ada ksatria atau perahu udara dalam jarak puluhan mil persegi. Setelah itu, dia terbang ke arah utara saat dia perlahan-lahan naik dan berubah menjadi titik kecil. Zhang Tai merasakan bahwa elang guntur sangat bersemangat ketika terbang ke arahnya. Selain itu, kecepatan penerbangannya meningkat hampir 30% sekali lagi, yang sangat mengejutkan Zhang Tai. Tak lama setelah itu, Zhang Tai tergerak. Mirip dengan perasaan ketika Anda melihat seekor anjing yang Anda beri makan bertahun-tahun berlari ke arah Anda dengan putus asa sambil mengayunkan ekornya. Zhang Tai juga terbang cepat. Hanya dalam beberapa detik, kecepatan terbangnya telah mencapai 600 mil per jam dan terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia telah memasuki stratosfer lebih dari 13 mil di atas tanah. Seorang ksatria yang terbang cepat di stratosfer hampir tidak dapat ditemukan oleh orang lain di darat. Setelah memasuki stratosfer, Zhang Tai terus menanjak sementara kecepatannya mencapai 650 mil per jam. Kedua cakra Raja Rock Sutra miliknya berputar dengan kuat dan perlahan sekuat gunung. Itu seperti mesin efektif yang memasuki kisaran kecepatan untuk pengoperasian yang stabil. Cakra yang berputar dapat mengimbangi gravitasi bumi dan memberi Zhang Tai kecepatan yang lebih tinggi. Akibatnya, ia memiliki dorongan untuk terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Setelah merasakan dorongan ini dengan hati-hati, Zhang Tai menemukan bahwa sepertiga dari dorongan ini berasal dari rasa penasarannya, 2/3 dari dorongan ini berasal dari naluri yang mendorong cakra Raja Rock Sutra miliknya berputar. Sedangkan untuk pesawat manusia di zaman ini, kapal udara dan pesawat layang hanya bisa terbang di troposfer 15 mil di atas permukaan tanah, namun kapal udara dan ksatria dapat terbang di stratosfer antara 15 mil dan 80 mil di atas permukaan tanah. Jika dia lebih tinggi dari 80 mil, dia akan memasuki atmosfer lain. Zhang Tai bertanya-tanya tentang perasaan di atmosfer yang aneh itu. Dia juga belum pernah mendengarnya dari para ksatria bumi lainnya. Karena itu, dia penasaran dengan hal itu. Zhang Tai merasa agak aneh dengan naluri Raja Rock Sutra. Dia mulai mengagumi kecepatan terbang elang guntur yang mengerikan. Setelah itu, dia merasakan bayangan virtual Raja Rock Sutra di kuilnya menjadi sedikit gelisah. Perasaan yang aneh, didorong oleh rasa ingin tahu dan naluri metode rahasia tingkat kaisar. Ditambah waktu dan lokasi yang tepat, Zhang Tai memiliki perasaan heroik di dalam dirinya ketika dia ingin menguji seberapa tinggi yang bisa dia capai. Sejak dia dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, Zhang Tai belum mendapat kesempatan untuk mencoba kemampuan ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhang Tai terus-menerus naik dengan kecepatan yang semakin tinggi dan menembus batas atas 700 mil per jam untuk pertama kalinya. Dengan kecepatan tinggi ini, Zhang Tai segera memasuki wilayah teratas stratosfer yang berada lebih dari 80 mil di atas bumi. Pada ketinggian ini, udara menjadi lebih tipis. Dia sebenarnya berdiri di atas awan putih. Dia merasa seperti menyaksikan ladang kapas di puncak gedung pencakar langit. Pada ketinggian ini, rakyat jelata hanya bisa melihat garis besar individu yang sangat besar seperti kota, pegunungan, danau, rel kereta api panjang di ladang kapas. Namun, dengan mata bunga teratai, semakin tinggi jangkauan Zhang Tai, semakin baik bidang visual yang diperolehnya. Bahkan pada ketinggian seperti itu, selama dia ingin berkonsentrasi, dia dapat melihat dengan jelas setiap rumput dan kayu di tanah. Ketika dia mengingat benda yang disebut satelit pengintai sebelum bencana, sebuah tingkah lucu tiba-tiba muncul di benaknya, dibandingkan dengan instrumen logam itu. Aku adalah satelit buatan yang sebenarnya. Zhang Tai tidak tahu mengapa hanya sedikit ksatria bumi yang menyebutkan atmosfer di atas stratosfer. Setidaknya dia tidak merasa kesulitan untuk menembus stratosfer. Perasaan dan cakranya yang masih berputar normal memberinya rasa percaya diri yang sangat besar. Zhang Tai memasuki atmosfer setinggi 80 mil dengan lancar. Dia langsung merasa kedinginan. Selain itu, gerakan konvektif yang ditemuinya di troposfer muncul kembali. Setelah kecepatan terbangnya mencapai 750 mil per jam, penghalang tak terlihat muncul di depannya untuk pertama kalinya. Penghalang sonik, sebuah istilah muncul di benak Zhang Tai. Kastil besi hitam bab 1089, kemacetan. Penghalang sonik yang tak terlihat di udara bagaikan film yang sangat elastis di depan Zhang Tai. Film ini tidak menakutkan. Zhang Tai merasa bahwa dia benar-benar mampu menerobosnya.
Namun, Zhang Tai tidak bisa menembus penghalang sonik ini meskipun dia telah mengulanginya berkali-kali. Cakra Raja Rock Sutra masih berputar dengan stabil dan terus memberikan energi untuk Zhang Tai. Zhang Tai merasa kecepatan itu masih belum mencapai kecepatan tertinggi yang bisa ia capai. Dia belum memanfaatkan sepenuhnya kemampuan terbang yang diberikan oleh Raja Rock Sutra. Apa yang membuat Zhang Tai sangat tertekan adalah dia tidak bisa menembus kecepatan 750 mil per jam, tidak peduli bagaimana dia berjuang meskipun dia merasa bahwa dia bisa dengan mudah menembus penghalang sonik ini. Kecepatan ini sangat menakutkan bagi para ksatria biasa. Namun, Zhang Tai tidak puas dengan hal itu. Rasanya Zhang Tai hanya bisa mengendarai Fiery Dragon T9 di jalan raya dengan kecepatan 40 mil per jam. Namun, kinerja keseluruhan Fiery Dragon T9 memungkinkannya berlari dengan kecepatan lebih dari 200 mil per jam. Selain itu, Zhang Tai juga seorang pembalap. Namun, sekeras apapun dia berjuang, dia hanya bisa mencapai kecepatan 40 mil per jam. Apa masalahnya? Jika mobil sport mengalami masalah ini, pengemudi mungkin tidak memilih gigi berkecepatan tinggi. Zhang Tai juga menderita masalah ini ketika dia bisa memiliki kemampuan terbang yang kuat yang diberikan oleh Raja Rock Sutra. Dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah menembus penghalang sonik, namun, dia tidak bisa. Pasti hanya ada satu jawaban, ada metode penerbangan rahasia yang sesuai dalam Sutra Raja Rock lengkap yang dapat membantu Zhang Tai membuka kemampuan terbangnya yang kuat. Karena Sutra Raja Rock yang dikuasai Zhang Tai tidak lengkap, maka Zhang Tai belum memahami metode penerbangan rahasia yang terkait, oleh karena itu, dia tidak dapat menembus penghalang sonik. Zhang Tai ingat bahwa itu adalah lapisan perantara di atas stratosfer. Ketika Zhang Tai berusaha menerobos penghalang sonik, dia merasakan dua ciri nyata di lapisan perantara. Pertama, semakin tinggi lapisan tersebut, maka akan semakin dingin. Di bagian tengah lapisan tengah, suhunya 50 derajat Celcius di bawah nol. Angin kencang terasa sangat dingin. Kedua, gerak konvektif yang sangat kentara. Semakin tinggi, akan semakin dingin. Mirip dengan di troposfer, gerakan konvektif juga terjadi di lapisan tengah, yang bahkan lebih kuat. Zhang Tai sama sekali tidak peduli dengan suhu rendah karena ki tempur pelindungnya dan kemampuan tahan dinginnya sangat hebat. Sedangkan bagi Zhang Tai, gerakan udara super kuat di lapisan tengah benar-benar seperti arus bawah laut, yang dapat membantunya terbang dengan kecepatan tinggi dengan kekuatan yang lebih kecil. Sebelumnya, dia merasakan gerakan udara melalui naluri tajam yang telah dia kembangkan secara fisik dan spiritual. Sekarang, dengan mata bunga teratai, dia bisa melihat dengan jelas arah pergerakan udara di lapisan tengah. Di depan mata bunga teratai, siklon yang disebabkan oleh aliran udara tak kasat mata di lapisan tengahnya seperti jamur super besar yang berubah warna yang diameternya bervariasi dari puluhan mil hingga ratusan mil. Itu terlihat sangat indah. Zhang Tai telah mencobanya berkali-kali. Dengan bantuan aliran udara, terkadang dia bisa terbang lebih mudah dan lebih fleksibel. Namun, tidak peduli seberapa kuat aliran udaranya dan seberapa bagus dia menggunakannya, dia tetap tidak bisa menembus penghalang sonik itu. Ketika dia mencapai ketinggian lebih dari 270 mil di puncak lapisan tengah, itu adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat garis samar di sepanjang bumi. Ketika dia melihat garis besar busur ini, Zhang Tai juga merasakan stres. Stres ini mirip dengan penghalang sonik. Tampaknya, dia merasa bisa terbang lebih tinggi. Namun, dia merasakan langit-langit transparan di atas kepalanya, yang menghalangi dia untuk mencapai yang lebih tinggi. Zhang Tai menyadari bahwa dia paling banyak dapat mencapai wilayah teratas lapisan perantara di atmosfer dengan ketinggian di atas 270 mil dengan kecepatan sekitar 750 mil per jam jika tidak memahami metode penerbangan rahasia Raja Rock Sutra yang sesuai. Setelah terbang selama 8 jam di lapisan perantara, Zhang Tai telah lama meninggalkan wilayah udara prefektur Longqi, Provinsi Zhongzhou. Setelah terbang sejauh 6.000 mil, Zhang Tai tidak merasa lelah sama sekali. Dia hanya merasa sedikit tertekan. Dia merasakan elang petir itu melesat ke arahnya dengan kecepatan sekitar 2000 mil per jam dengan mudah. Sebagai seorang ksatria bumi yang mengolah Raja Rock Sutra, kemampuan terbangku bahkan tidak bisa menandingi seekor burung. Namun, Zhang Tai tahu bahwa hal itu tidak akan berhasil hanya jika ia merasa cemas. Kecuali dia bisa mendapatkan Sutra Raja Rock yang lengkap, dia hanya bisa perlahan memikirkan solusi untuk membuat terobosan dalam kemampuan terbangnya. Namun, selama metode rahasia tingkat kaisar yang lengkap ini muncul, hal itu akan menyebabkan masalah besar antara manusia dan iblis karena banyak pembangkit tenaga listrik dan kekuatan yang akan memperjuangkannya. Bahkan para ksatria dan orang bijak surgawi pun akan tertarik padanya. Seorang ksatria bumi bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadiri kompetisi semacam itu. Setelah terbang beberapa jam, Zhang Tai bertemu dengan 3 gelombang ksatria dan 2 kapal udara. Ketika kedua kapal udara itu terbang di stratosfer, mereka tidak menemukan Zhang Tai dan hanya terbang melintasi stratosfer. Sedangkan untuk 3 tim ksatria, 1 tim berisi 2 ksatria bumi dan 1 ksatria besi hitam.
Mereka juga terbang di stratosfer. Meskipun mereka menemukan Zhang Tai di atas mereka, mereka tidak berkomunikasi dengannya dan langsung pergi. Tim kedua terdiri dari dua ksatria bumi. Ketika mereka melihat Zhang Tai, kedua ksatria bumi itu mungkin penasaran bahwa Zhang Tai bisa terbang di lapisan tengah atmosfer. Mereka mengejar Zhang Tai sebentar di stratosfer dan ingin melihat wajah Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan mereka. Dia langsung terbang. Kedua tim ksatria terbang dengan kecepatan di bawah 600 mil per jam di stratosfer. Selain itu, Zhang Tai sedikit dikejutkan oleh seorang ksatria bayangan yang gambar virtualnya adalah ular aneh berkepala 9 di lapisan tengah atmosfer. Kastil Besi Hitam Bab 1090, Monster Tua. Tubuh sebenarnya dari bayangan virtual ksatria bayangan itu berwarna biru kusam dan panjangnya lebih dari 300 meter. 9 ekor ular itu mengambil awan dan meniupkan kabut sambil bergerak dengan ganas di langit. Selain itu, ular itu memiliki sepasang sayap. Jika bukan kilau khusus pada tubuh asli dari gambar virtual seorang ksatria, siapapun yang melihat ular berkepala 9 yang menakutkan ini akan menganggapnya sebagai binatang buas yang sangat kuno. Legenda tentang ular berkepala 9 ada di benua barat dan benua timur. Zhang Tai pernah mendengar ular berkepala 9 bernama Hydra dalam beberapa mitos dan legenda di anak benua Wei. Di negara Taixia, ular berkepala 9 disebut Xiang Liu. Setelah mempertimbangkan kedua nama itu dengan cermat, Zhang Tai tiba-tiba mendapat wawasan. Hydra dan Xiang Liu masing-masing ada dalam mitos barat dan mitos timur. Setelah membandingkan pengucapan kedua nama tersebut di dua peradaban yang berbeda, setiap orang pasti mendapatkan penemuan yang menakjubkan, yaitu He dan Xiang, Dra dan Liu terdengar mirip satu sama lain. Monster berkepala 9 yang sama memiliki nama yang hampir sama di dua peradaban dengan latar belakang budaya berbeda. Apa maksudnya ini? Ini bukanlah suatu kebetulan. Sebelum bencana, manusia memperlakukan semua mitos sebagai cerita dan legenda palsu. Pasca bencana, semua orang tahu bahwa semua mitos dan legenda di benua timur dan benua barat mengandung banyak sekali rahasia tentang sejarah manusia. Banyak mitos yang bahkan nyata. Ular berkepala 9 yang berkilau itu terbang di lapisan tengah atmosfer dengan kecepatan lebih dari 800 mil per jam disertai guntur yang teredam seperti perahu udara yang bergerak. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Zhang Tai sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh asli dari bayangan virtual seorang ksatria bayangan. Zhang Tai mendengar bahwa seorang ksatria bayangan dapat membentuk tubuh nyata dari gambar virtual. Sebenarnya, pengontrol tubuh asli dari gambar virtual itu tetaplah sang ksatria bayangan itu sendiri. Ketika tubuh ksatria menyatu dengan bayangan virtualnya, itu akan mengarah ke tubuh nyata dari bayangan virtualnya. Tentu saja, gambar virtual tersebut tidak dapat menjadi hidup. Sederhananya, tubuh nyata dari gambar virtual dapat dianggap sebagai varian dari ksatria bayangan atau mesin lapis baja yang dapat dimanipulasi. Ksatria bayangan akan membentuk cakra air. Air mudah menguap, tidak berwarna dan tidak terlihat. Itu bisa ada dalam bentuk gas, cair dan padat. Oleh karena itu, setelah terbentuknya cakra air, pada dasarnya akan terbentuk tubuh nyata dari bayangan maya yang memiliki kekuatan besar. Zhang Tai memperhatikan ular berkepala 9 ini terbang ke arahnya dengan angin kencang dan meredam guntur dari jarak ratusan mil. Menjadi jahat atau tidak, ksatria bayangan seperti itu pasti sangat flamboyan dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Saat melihatnya, Zhang Tai tahu bahwa dia licik. Zhang Tai ingin memindahkan elang guntur ke dalam kastil besi hitam sebelum membuat perjanjian di lembah Pingsha agar orang yang pergi ke sana dapat mengambil 4 induk cacing boneka berkepala 2 jika terjadi masalah. Oleh karena itu, sebelum ular berkepala 9 itu mendekatinya, dia telah turun dan memasuki stratosfer untuk menghindari pertemuan dengan ksatria bayangan itu. Akhirnya, ular berkepala 9 itu melintasi Zhang Tai dari jarak lebih dari 50 mil di atasnya. Ketika mereka berpapasan, Zhang Tai merasakan salah satu kepala ular itu berbalik dan melirik ke arahnya. Namun, mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Dua gelombang ksatria sebelumnya dan ksatria bayangan ini terbang menuju arah yang sama. Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai merasa bahwa mereka mungkin menuju pasar emas dan tenaga. Zhang Tai ingat bahwa Bai Suxian berkata bahwa pasar emas dan tenaga listrik akan mengadakan pertemuan harta karun baru-baru ini, oleh karena itu. Pembangkit tenaga listrik dari semua pihak ikut bersenang-senang. Aku ingin tahu tentang tubuh asli dari gambar virtual Raja Rock setelah berpromosi menjadi ksatria bayangan. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, Zhang Tai sudah melupakannya. Kecuali jika dia tidak takut mengungkap berita bahwa dia sedang mengolah Raja Rock Sutra kepada publik, selama dia merilis gambar virtual Raja Rock, dia akan menjadi sasaran semua orang. Dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia dibunuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus bersikap rendah hati meskipun dia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bayangan. Meskipun dia memiliki gambaran virtual yang kuat, dia tidak dapat melepaskannya.
Karena dia tidak dapat memahami keterampilan rahasia yang sesuai dari Raja Rock Sutra, dia tidak dapat mengerahkan kemampuan terbangnya secara maksimal. Aduh, betapa malangnya kehidupanku. Jika tuntutan Zhang Tai didengar oleh publik, maka ia mungkin akan tenggelam oleh air liur orang-orang di dunia dalam sekejap mata. Memiliki kastil besi hitam, berpromosi menjadi ksatria bumi di usia 30-an, mengembangkan metode rahasia tingkat Kaisar Raja Rock Sutra, jika orang seperti itu masih mengeluh bahwa hidupnya buruk. Bagaimana dengan kehidupan orang lain? Setelah melihat tubuh asli dari gambar virtual ular berkepala 9, Zhang Tai tidak melanjutkan untuk menguji kemampuan terbangnya, sebaliknya. Dia hanya terbang menuju elang petir di stratosfer. Setelah 2 jam berikutnya, hari sudah gelap sementara langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Zhang Tai tidak tahu di mana dia berada. Dia baru saja melihat hutan primitif bergelombang di tanah. Pada saat ini, Zhang Tai merasakan sebuah bayangan mendekatinya dan sudah memasuki pandangannya. Zhang Tai segera melayang di udara sementara sambaran petir emas melesat ke arahnya dari jarak lebih dari 70 mil. Di kejauhan, bayangan yang bergerak terlalu cepat itu berakselerasi sekali lagi. Bayangan tersebut membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk terbang sejauh 70 mil. Hampir 3 kali lipat kecepatan suara, FCK. Zhang Tai terkejut ketika dia melihat cahaya kemasan langsung menuju ke lengannya seperti yang selalu terjadi ketika dia masih muda. Bersamaan dengan angin kencang dan cahaya kemasan, sebelum Zhang Tai meresponsnya. Seekor burung emas besar yang sangat bermartabat dan aneh dengan lebar sayap lebih dari 6 meter langsung menabrak lengan Zhang Tai, membuatnya terbang ratusan meter ke belakang. Gaya tumbukan yang ditimbulkan oleh kecepatan yang begitu tinggi, sosok yang kokoh dan beban yang begitu berat seperti yang dibawa oleh kereta api dengan kecepatan tinggi. Seseorang di bawah level ksatria mungkin terluka parah. Zhang Tai menderita dampak kekuatan dengan terbang mundur ratusan meter. Sambil memeluk tubuh burung itu, Zhang Tai melayang di udara sementara kepala besar burung itu menggosok-gosok lengannya dan mengeluarkan suara eksotis seperti anak manja seperti yang biasa dilakukannya ketika masih kecil. Tapi, bagaimana elang petir ini bisa menjadi begitu besar? Zhang Tai sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, itu terlalu berlebihan. Ini baru 4 tahun, namun, sebelum Zhang Tai menyapanya, burung besar itu berkicau beberapa kali lagi, membuat Zhang Tai tersadar dari keterkejutannya. Apa, maksudmu seekor cebak tua yang bosan bertemu denganmu di langit dan mengejarmu? Orang itu terbang hanya sedikit lebih lambat darimu, meskipun dia jauh darimu, cahaya yang dia pancarkan hampir tidak terlihat. Melindungimu beberapa kali, burung besar itu mengangguk. Zhang Tai gemetar. Dia mengetahui kecepatan elang petir ini selama beberapa jam terakhir, ia terbang sekitar puluhan ribu mil dengan kecepatan di atas 2 kali kecepatan suara. Satria bayangan yang melepaskan tubuh asli dari gambar virtualnya hanya bisa mencapai kecepatan suara lebih dari 1 kali lipat. Namun, cebak tua itu bisa terbang berjam-jam dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara sejauh puluhan ribu mil setelah elang petir. Ketika Zhang Tai memikirkan hal ini, dia buru-buru menatap mata bunga teratai dan melihat ke arah datangnya elang guntur. Bayangan humanoid yang ditutupi cahaya ungu terbang menuju ke sini dengan kecepatan sangat tinggi dari jarak ratusan mil. Dalam cahaya ungu, ada seorang lelaki tua mengenakan kain karung dan sandal jerami dengan labu perak besar yang tingginya lebih dari 1 meter. Saat melihat lelaki tua ini, Zhang Tai menyadari bahwa dia adalah monster tua di atas seorang ksatria surgawi. Hanya setelah melihatnya beberapa kali dari jarak ratusan mil, Zhang Tai menemukan lelaki tua itu mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan tatapan Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, mata lelaki tua itu berkedip-kedip sambil menembakkan 2 cahaya ungu ke arah Zhang Tai. Brengsek! Zhang Tai benar-benar terkejut ketika dia merasa merinding. Dia segera menangkap elang petir dan melesat menuju tanah. Setelah menyaksikan kemampuan Zhao Yuan, gurunya, Zhang Tai bisa membayangkan betapa menakutkannya seorang ksatria surgawi. Seorang ksatria surgawi pasti memiliki banyak metode rahasia. Jika dia bermain petak umpet dengan lelaki tua di langit, dia pasti mencari kematian. Mungkin lelaki tua ini hanya ingin menangkap elang petir hidup-hidup, oleh karena itu, dia tidak membunuhnya. Kalau tidak, elang petir mungkin sudah tertangkap. Zhang Tai dan elang petir menembus stratosfer seperti meteor dan memasuki troposfer. Troposfer tertutup awan. Zhang Tai menggunakan trik yang sama. Saat awan menutupi seluruh cahaya mata ke bawah, dia memasuki kastil besi hitam bersama elang petir. Setelah memasuki Castle of Black Iron, dia menjelma menjadi kumbang kecil dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan keterampilan bersembunyi untuk kumbang kecil itu dan terbang keluar dari awan. Akhirnya, dia mendarat di atas jarum pinus di puncak gunung sebelum menatap ke langit dalam diam. Fakta membuktikan bahwa gerakan Zhang Tai tidak berlebihan. Hanya setelah beberapa menit, cahaya ungu telah memasuki awan tempat Zhang Tai dan elang guntur tadi berada. Tak lama setelah itu, lelaki tua itu mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan angin kencang LV-10.
Dalam sepersekian detik, awan itu pecah dan menghilang, menampakkan langit yang kosong. Karena terkejut dengan pemandangan ini, cakar kumbang kecil itu terpeleset hingga hampir jatuh dari jarum pinus. Sial, apakah itu manusia? Zhang Tai akhirnya tahu betapa menakutkannya orang-orang setingkat Zhao Yuan. Karena lelaki tua itu tidak menemukan elang petir di awan, dia terbang mengelilingi wilayah udara ini dan terus-menerus mengayunkan lengan bajunya. Setiap kali dia mengayunkan lengan bajunya, dia akan membersihkan awan. Hanya dalam beberapa menit, langit menjadi sangat indah dengan cahaya bulan yang terang dan sedikit bintang yang berkilauan.